Sebelum kita mulai cerita kita ini, coba tinggalkan komentar dari mana asalmu dan jam berapa kamu menonton atau mendengarkan kisah ini sekarang. Siapa tahu kita berada di zona waktu begadang yang sama, berasal dari daerah yang sama, atau memiliki alasan yang sama mengapa kita suka mendengarkan kisah-kisah yang penuh dengan air mata, rasa sakit, dan kebangkitan. Jadi, tarik napas dalam-dalam terlebih dahulu. Perbaiki posisi dudukmu dan temani aku dalam sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dianggap lemah oleh semua orang hanya karena kehidupannya yang sederhana. Namun, mereka tidak tahu bahwa diamnya justru akan menjadi awal dari kejatuhan orang-orang yang memandangnya sebelah mata. Di hamparan tanah luas Magelang, Jawa Tengah, di mana pagi hari selalu diawali dengan kokok ayam, aroma nasi yang baru matang, dan embun yang menempel di dedaunan padi, di sanalah Clara Wibisono tumbuh dewasa. Ia tidak dibesarkan di dalam rumah gedongan yang dipenuhi lampu gantung kristal atau lantai marmer. Ia lebih sering terlihat di pinggiran sawah, mengenakan gaun katun sederhana, memegang payung tua sambil mengobrol dengan para petani yang sedang beristirahat di bawah pohon mangga. Pada pandangan pertama, kamu akan mengira ia hanyalah anak seorang petani biasa. Ia tidak memakai perhiasan mahal, ia tidak membawa pengawal pribadi, dan ia juga tidak terbiasa mengangkat alis atau merendahkan orang-orang yang status sosialnya berada di bawahnya. Namun, di balik penampilannya yang bersahaja, ia adalah putri tunggal dari Bapak Danurdara Wibisono, pria yang dikenal di daerah mereka sebagai petani yang pendiam. Padahal kenyataannya, beliau adalah pemilik puluhan hektar tanah perkebunan dan persawahan di 3 provinsi. Bukan hanya tanah yang dimiliki oleh keluarga Wibisono, mereka memiliki penggilingan padi, pabrik pengolahan kelapa, peternakan, dan gudang-gudang besar yang memberikan pekerjaan bagi ribuan keluarga. Namun, Bapak Danurdara tidak pernah memamerkan semua itu. Faktanya, jika ada pendatang baru di kota, mereka tidak akan pernah mengira bahwa beliau adalah seorang miliarder, karena ia sering terlihat mengenakan topi keping usang, sepatu bot berlumpur, dan berbicara dengan para pekerja seolah-olah mereka adalah sosok yang setara dengannya. "Nak," kata Bapak Danurdara suatu ketika kepada Clara saat mereka berjalan bersama di pematang sawah. "Kekayaan itu ibarat bayangan. Kalau kamu mengejarnya, dia akan semakin menjauh. Tapi kalau kamu tahu cara berdiri dengan benar, dia akan mengikutimu dengan sendirinya." Clara menatap ayahnya kala itu. Ia masih kecil, tetapi pelajaran itu sudah tertanam jelas di benaknya. "Tapi Pak," tanyanya, "kenapa kita tidak memberitahu orang lain bahwa semua tanah ini milik kita? Bukankah lebih mudah kalau mereka tahu kita kaya?" Bapak Danurdara tersenyum lalu mengelus kepala putrinya. "Karena kalau mereka tahu kamu kaya, Nak, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar tulus baik padamu. Terkadang, kamu perlu melihat bagaimana orang memperlakukanmu saat mereka mengira kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan." Clara membawa pelajaran itu hingga ia dewasa. Alih-alih kuliah di luar negeri seperti anak-anak orang kaya lainnya, ia memilih untuk menyelesaikan pendidikan manajemen agrobisnis di Jakarta dan kembali ke kampung halamannya untuk membantu mengelola program-program bagi para petani. Ia adalah orang yang diam-diam menjalankan dana beasiswa keluarga Wibisono, yang ia beri nama sesuai dengan nama mendiang ibunya, Ibu Ningsih. Ia juga yang mengorganisir misi medis, pembagian benih gratis, dan pinjaman kecil untuk keluarga yang terlilit utang pada tengkulak yang memeras. Hampir dalam setiap kegiatannya, ia ditemani oleh Pak Sugeng, pengawas perkebunan tua yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Rambutnya sudah memutih, jalannya sedikit pincang, tetapi matanya masih tajam mengawasi semua yang terjadi di ladang. "Non Clara," panggilnya suatu sore saat mereka sedang memeriksa padi yang baru ditanam. "Jangan angkat karung itu, Non, biar orang-orang kita saja." Clara tertawa sambil mengusap keringat di dahi. "Pak Sugeng, sudah berapa kali saya bilang, jangan panggil saya Non kalau kita sedang di sawah. Panggil Clara saja Pak." "Tidak bisa," jawab Pak Sugeng. "Kamu anaknya Pak Danurdara. Kamu harus dihormati." "Saya lebih suka dihormati karena saya tahu cara menghormati orang lain, bukan karena nama belakang saya." Percakapan itu terdengar oleh Mbok Darmi, juru masak di rumah tua perkebunan, yang datang membawa teko berisi es kelapa muda. "Aduh, anak ini persis seperti ibumu. Pendiam, tapi kalau sudah melawan," kata-katanya langsung menusuk ke hati. Clara tertawa. Namun, setiap kali nama ibunya disebut, masih ada rasa sakit di dadanya. Ibu Ningsih meninggal saat Clara masih kecil. Sejak saat itu, ia dan ayahnya, Bapak Danurdara, menjadi sandaran satu sama lain. Tumbuh tanpa seorang ibu memang tidak mudah, tetapi kekosongan itu diisi oleh orang-orang yang setia pada keluarga mereka, seperti Pak Sugeng, Mbok Darmi, dan teman masa kecilnya, Rina Saraswati,
seorang guru sekolah dasar negeri yang kata-katanya tajam namun berhati lembut. Rina adalah orang yang sering mengingatkan Clara agar tidak terlalu bersabar. Kata Rina suatu malam saat mereka sedang minum kopi bersama di beranda. Aku tahu kamu baik. Aku tahu kamu tidak suka menghakimi. Tapi ingat, tidak semua diam itu berarti kebaikan. Terkadang, saat kamu terlalu diam, orang jahat akan berpikir bahwa kamu lemah. Clara tersenyum sambil menatap hamparan sawah yang gelap. Aku tidak lemah, Rin. Aku tahu, jawab sahabatnya. Tapi kuharap dunia juga tahu hal itu sebelum mereka menyakitimu. Clara tidak menyadari kala itu bahwa peringatan Rina akan menjadi pengingat penting di masa depan. Sementara itu, di Jakarta, Elvano Kusuma hidup di dunia yang sangat berbeda. Ia adalah putra dari Nyonya Ratna Kusuma, seorang wanita yang dikenal di lingkungan pergaulan sosialita sebagai sosok yang selalu tampil modis, angkuh, dan memandang tinggi dirinya sendiri. Keluarga Kusuma memiliki bisnis suplai bahan bangunan yang tidak terlalu besar, namun terus berkembang. Mereka tidak sekaya keluarga Wibisono, tetapi karena Ratna suka pamer, banyak orang berpikir bahwa mereka termasuk dalam jajaran keluarga elit. Di rumah mereka, dilarang berpenampilan miskin, dilarang berpakaian terlalu sederhana, dilarang berteman dengan orang yang tidak punya nama. Bagi Ratna, dunia terbagi menjadi dua, orang-orang yang pantas didengar, dan orang-orang yang seharusnya tetap berada di dapur atau di belakang rumah. Elvano, kata Ratna suatu pagi sambil merapikan kalung mutiaranya di depan cermin, kalau kamu memilih calon istri, jangan cuma lihat cantiknya saja. Lihat keluarganya, lihat koneksinya. Perempuan itu harus bisa menambah nilai pada nama belakangmu, bukan malah jadi beban. Elvano sedang duduk di meja makan saat itu, memegang secangkir kopi. Ia tidak segera menjawab. Ia sudah terbiasa dengan khotbah ibunya. Namun, meskipun tumbuh di rumah seperti itu, ia tidak mewarisi kesombongan tersebut. Ia lebih memilih untuk bekerja dengan tenang, menyetir mobilnya sendiri, dan berbicara dengan sopan bahkan kepada karyawan baru di gudang. Ma, jawabnya pelan, pernikahan itu bukan bisnis. Ratna tiba-tiba menoleh menatapnya tajam. Hanya laki-laki yang mudah ditipu oleh perempuan miskin yang bicara seperti itu. Elvano menghela napas, tapi ia tidak mendebat. Di ujung meja yang lain, adiknya, Dimas Kusuma, tersenyum sinis. Dimas adalah kebalikan dari Elvano. Selalu berpakaian mewah, selalu memakai jam tangan baru, namun hampir tidak melakukan apa-apa dalam bisnis keluarga selain menandatangani dokumen yang bahkan tidak ia baca. Ia sombong karena tahu bahwa ia adalah anak emas ibunya. Biarkan saja kakak, Ma, kata Dimas sambil menyeruput jus. Mungkin dia memang ingin bawa perempuan dari pasar ke sini, biar suasananya beda. Istri Dimas, Nita, tertawa kecil. Ia adalah wanita yang selalu memakai anting mahal dan komentar-komentarnya selalu menyengat. Pokoknya, kata Nita, aku tidak mau ada orang yang duduk satu meja makan denganku tapi tidak tahu cara menggunakan garpu salad. Elvano tidak bereaksi, tetapi di dalam hatinya, ia semakin merasakan betapa dinginnya rumah tempat ia dibesarkan. Banyak barang mewah, banyak lampu berkilau, banyak dekorasi mahal, tapi sangat kurang kasih sayang yang tulus. Tibalah hari di mana Elvano harus pergi ke Magelang untuk bertemu dengan pemasok kayu dan batako untuk proyek baru perusahaannya. Ratna sebenarnya tidak ingin Elvano yang pergi. Nak, suruh saja orang kita yang ke sana, katanya. Di desa itu panas, berdebu lagi. Lebih baik aku yang bicara langsung, Ma. Ada masalah dengan harga. Aku harus melihatnya sendiri. Elvano tidak tahu bahwa perjalanan sederhana itu akan membawanya bertemu dengan perempuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Saat siang bolong, mobilnya mogok di pinggir jalan dekat hamparan sawah yang luas. Ponselnya tidak ada sinyal, dan hampir tidak ada kendaraan yang lewat. Ia berdiri di bawah terik matahari selama beberapa menit, berkeringat deras, ketika sebuah mobil pikap tua berhenti tidak jauh darinya. Clara turun dari sana. Ia mengenakan kemeja putih, rok selutut, dan topi anyaman bambu. Mas, tidak apa-apa, tanyanya. Elvano menatapnya. Penampilan gadis itu sangat sederhana, namun ada kejernihan yang aneh di matanya. Seolah ia terbiasa mendengarkan, terbiasa memahami, namun tidak mudah dibohongi. Mobil saya mogok, jawabnya. Dan tidak ada sinyal. Clara mendekat dan mengintip ke bawah kap mobil. Ia ditemani oleh Tono, seorang tukang kebun muda yang sedang membantunya mengantar bibit tanaman ke ladang seberang. Tono, kata Clara, tolong panggilkan Pak Sugeng. Bilang ada orang yang butuh bantuan. Baik Mbak Clara, jawab anak itu dengan cepat. Elvano mengerutkan kening. Kamu mengerti soal mesin mobil? Tidak terlalu, jawab Clara sambil tersenyum. Tapi saya tahu cara memanggil orang yang mengerti.
Elvano tertawa mendengar jawabannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mengobrol dengan seseorang yang senyumnya tidak dipaksakan. Sambil menunggu Pak Sugeng, Clara menyuruh Elvano duduk di bawah rindangnya pohon. Ia memberikan sebotol air dingin dari bekalnya. "Maaf ya," kata Elvano. "Kamu jadi repot gara-gara saya." "Membantu itu bukan merepotkan," jawab Clara. "Yang merepotkan itu pura-pura tidak melihat orang yang butuh bantuan." Elvano terdiam. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kalimat sederhana itu sangat membekas di hatinya. Di dunia tempat ia dibesarkan, orang terbiasa menghindar jika tidak ada keuntungan. Tapi perempuan ini, ia bahkan tidak bertanya siapa Elvano sebelum menolongnya. Pak Sugeng tiba beberapa saat kemudian bersama dua pekerja. Sambil menunggu mobil diperbaiki, Clara dan Elvano sempat mengobrol. Elvano mengetahui bahwa Clara membantu program desa. Sebaliknya, Elvano mengatakan bahwa ia bekerja di bisnis suplai bahan bangunan keluarganya. "Oh, orang Jakarta?" tanya Clara. "Iya, tapi kadang aku merasa orang-orang di sana lebih bising daripada suara mesin." Clara tersenyum. "Di sini sawahnya sunyi, tapi kalau kamu tahu cara mendengarkan, kamu akan mendengar banyak hal." "Apa yang dikatakan sawah?" tanya Elvano. Clara menatap hamparan padi yang luas. Bahwa semua yang tumbuh, harus ditanam dan dikubur ke dalam tanah terlebih dahulu. Elvano tidak bisa menjawab. Itu terdengar seperti kata-kata sederhana. Tapi ada bobot, ada kedalaman, ada kesedihan, sekaligus keberanian di sana. Setelah mobil diperbaiki, Elvano berterima kasih dan menawarkan uang sebagai bayaran. Tapi Clara menggeleng. "Kalau Mas memang mau membayar," katanya, "belilah makan siang di warteg Butinah di perempatan sana. Dagangannya lagi sepi hari ini." Elvano kembali tertawa. "Itu saja? Hanya itu?" Itu bukanlah pertemuan terakhir mereka. Karena urusan dengan pemasok, Elvano sering bolak-balik ke Magelang. Dan di setiap kedatangannya, ia menemukan sisi baru dari Clara. Ia melihat gadis itu mengajarkan pembukuan dasar kepada istri-istri petani. Ia melihatnya berbicara dengan anak yang ingin putus sekolah. Ia juga melihatnya marah tidak berteriak, melainkan dengan suara yang tajam dan jelas kepada seorang tengkulak yang menagih bunga pinjaman yang sangat tinggi kepada petani. "Mereka bukan orang bodoh," kata Clara kepada tengkulak itu. "Jadi jangan perlakukan mereka seolah mereka tidak mengerti denda yang Anda berikan." Di sudut jalan, Elvano diam-diam memperhatikan. Rasa kagumnya semakin dalam. Ia masih belum tahu kekayaan Clara yang sebenarnya. Yang ia tahu hanyalah perempuan itu memiliki hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bulan-bulan berlalu, percakapan mereka menjadi lebih intens. Terkadang di sawah, terkadang di pendopo desa, terkadang di warteg Butinah. Cinta mereka tidak datang dengan tergesa-gesa. Tidak ada janji-janji muluk, tidak ada ciuman tiba-tiba di bawah hujan. Sebaliknya, cinta itu perlahan terbangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan malam-malam di mana mereka berdua sama-sama lelah, tetapi tidak ingin percakapan mereka berakhir. Suatu malam saat mereka duduk di tepi tambak ikan, Elvano bertanya kepada Clara, "Kenapa sepertinya kamu bisa melakukan banyak hal, tapi kamu sangat jarang menceritakan tentang dirimu sendiri?" Clara terdiam. "Tidak semuanya harus diceritakan sekaligus," jawabnya. "Ada yang kamu sembunyikan?" Clara menatap Elvano, bukan dengan amarah, bukan pula ketakutan. Seolah ia sedang mengukur seberapa kuat pria di hadapannya ini. "Ada, aku Clara. Tapi itu bukan hal yang buruk. Aku hanya ingin tahu apakah ada orang yang bisa mencintaiku meskipun mereka tidak tahu nama lengkapku." Elvano perlahan mengangguk. "Siapa kamu saat ini, itulah yang kulihat." Clara tidak tahu mengapa, tetapi ia memilih untuk percaya. Namun, ketika Elvano memperkenalkan Clara kepada keluarga Kusuma, disitulah langit gelap mulai menyelimuti cinta mereka yang tenang. Di rumah mewah keluarga Kusuma, Nyonya Ratna menyambut Clara dengan tatapan menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia memperhatikan sepatu sederhana Clara, tasnya yang tidak bermerek, dan tidak adanya sepotong perhiasan pun di tubuhnya. "Kamu Clara?" tanya Ratna. Ucapannya sudah terasa pahit. "Iya, Nyonya," jawab Clara dengan sopan. "Apa pekerjaan keluargamu?" Elvano melirik ibunya sejenak, tatapannya seolah memberi peringatan. "Bapak saya petani, Nyonya," jawab Clara, karena itulah kebenaran yang ia pilih untuk diperlihatkan kepada dunia. Dimas tersenyum sinis di belakang ibunya. Sementara Nita pura-pura batuk untuk menyembunyikan tawanya. "Petani?" ulang Ratna. Pelan namun sangat merendahkan. "Oh, begitu." Clara tidak berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia mendengar suara ayahnya. "Kamu perlu melihat bagaimana orang memperlakukanmu saat mereka mengira kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan." Malam itu,
Saat perjalanan pulang, Elvano meminta maaf. Maafkan sifat mama ya, katanya sambil menyetir. Dia memang sudah lama seperti itu. Kamu tidak perlu meminta maaf atas perilaku orang lain, jawab Clara. Tapi dia ibuku, dan kamu adalah Elvano, sahut Clara dengan lembut. Kamu bukan cerminan dari ucapan ibumu tadi. Clara mengira cinta mereka sudah cukup untuk menghadapi tatapan tajam Ratna. Ia mengira seiring berjalannya waktu, dengan kebaikan Elvano, keluarga pria itu akan belajar menerimanya. Oleh karena itu, ketika mereka memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara sederhana di Magelang, Clara memilih untuk tidak mempermasalahkan soal uang, tanah, atau nama belakang. Bapak dan Nurdara hadir. Berdiri diam di sudut, mengenakan kemeja batik tulis yang rapi dan sederhana. Ada pula Pak Sugeng, Mbok Darmi, Rina, dan beberapa pekerja yang sudah dianggap keluarga oleh Clara. Saat Bapak dan Nurdara menggenggam tangan putrinya sebelum menyerahkannya di pelaminan, ia berbicara pelan. Kamu yakin, Nak? Clara menatap Elvano yang menunggunya, terlihat gugup namun matanya penuh dengan cinta. Aku mencintainya, Pak. Tapi ingat, pernikahan bukan hanya tentang hidup dengan orang yang kamu cintai. Ini juga tentang melangkah ke dunia dari mana ia berasal. Aku siap, Pak. Ada kesedihan dalam senyuman Bapak dan Nurdara, namun ia tidak menghentikan putrinya. Setelah menikah, Clara dan Elvano tinggal sementara di Jakarta karena Elvano harus mengurus bisnis keluarganya. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja saat hanya ada mereka berdua. Mereka bahagia menempati pavilion kecil di rumah mewah tersebut. Clara memasak untuk Elvano. Terkadang Elvano mengajarinya menanam tanaman herbal di pot di beranda. Di malam hari, mereka membicarakan mimpi mereka untuk memiliki rumah sendiri. Tidak perlu besar, asalkan penuh dengan rasa hormat dan tawa. Beberapa bulan kemudian, Clara mengetahui bahwa dirinya hamil. Saat ia memberitahu Elvano, pria itu menangis bahagia. Ia menyentuh perut Clara meskipun belum terlihat membesar. Aku akan jadi ayah, suaranya bergetar. Iya, jawab Clara, tertawa sambil menangis. Elvano memeluknya erat. Aku janji, aku akan menjaga kalian, kamu dan anak kita. Namun, berita yang seharusnya menjadi awal dari babak yang membahagiakan itu, justru menjadi awal mula penderitaan yang lebih berat. Saat Ratna mengetahui kehamilan Clara, bukan kegembiraan yang terpancar di wajahnya, melainkan kecurigaan. Cepat sekali, katanya dingin. Kamu yakin kamu tidak menggunakan anak itu hanya untuk mengikat putraku agar tidak bisa kemana-mana? Wajah Clara memucat, tetapi ia menahan diri. Ma, potong Elvano dengan tegas. Clara istriku, dia sedang mengandung anak kita. Anak kalian, tekan Ratna, jangan libatkan aku dalam keputusan cerobohmu. Malam itu, untuk pertama kalinya Clara merasakan betapa dinginnya rumah yang ia masuki. Tetapi ada Elvano di sana, jadi ia bisa menahannya. Suaminya menggenggam tangannya dan berjanji tidak akan mengabaikannya. Namun, beberapa minggu setelah itu, terjadi masalah besar pada proyek suplai bisnis Kusuma di luar kota. Ada bahan bangunan yang tidak sampai. Ada kontrak yang hampir dibatalkan. Elvano harus pergi secara langsung untuk menyelesaikan semuanya. Ia tidak tahu bahwa adiknya, Dimas, yang secara sengaja menciptakan masalah-masalah itu agar Elvano pergi jauh dari rumah. Aku akan pergi beberapa hari, kata Elvano kepada Clara sambil merapikan kopernya. Aku akan meneleponmu setiap hari. Clara mengangguk meski ada perasaan tidak enak di dadanya. Hati-hati ya. Elvano mencium keningnya. Kamu juga, jangan terlalu capek. Kalau butuh apa-apa, langsung telepon aku. Dari balik pintu, Ratna mengawasi mereka. Wajahnya datar, namun ada rasa dingin yang terpancar dari matanya. Kepergian Elvano meninggalkan Clara sendirian di rumah mewah keluarga Kusuma. Hamil, jauh dari keluarga kandung, dan dikelilingi oleh orang-orang yang sudah lama menunggu kesempatan untuk membuatnya merasa bahwa ia tidak pantas berada di dunia mereka. Penindasan terang-terangan belum dimulai, namun Clara sudah bisa merasakan beratnya tatapan-tatapan yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Di meja makan, pembicaraan tiba-tiba terhenti setiap kali ia datang. Di lorong, ia sering mendengar tawa sinis Nita. Di ruang keluarga, sering terdengar bisikan Dimas tentang anak petani yang berhasil memancing keluarga Kusuma. Hingga suatu pagi, saat Clara sedang memegang segelas susu untuk bayi di kandungannya, Nyonya Ratna menghampirinya dan berkata dengan nada sedingin es, mumpung Elvano tidak ada di sini, sebaiknya kamu mulai belajar membantu pekerjaan rumah. Di keluarga ini, aku tidak mau ada benalu. Clara mencengkeram gelas susunya erat-erat. Ia terdiam selama beberapa detik, bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena ia memilih untuk menahan diri. Ada anak Elvano di dalam rahimnya, dan ia tidak ingin bulan-bulan pertama kehamilannya dipenuhi dengan teriakan dan amarah. Nyonya, katanya dengan tenang.
Saya selalu membantu sebisa saya, tapi dokter melarang saya untuk terlalu kelelahan. Ratna tersenyum sinis. Ia mengenakan piyama sutra mahal, kalung mutiara berkilau di lehernya, dan rambut yang diikat tinggi seolah siapapun yang berbicara dengannya harus menunduk terlebih dahulu. Dokter, ulangnya mengejek. Zaman saya dulu, ibu hamil itu mencuci, memasak, bersih-bersih, bahkan melahirkan di rumah. Sekarang, baru pusing sedikit saja, sudah banyak drama. Dari ruang tamu, Nita yang sedang memegang ponselnya ikut tersenyum, seolah ia sedang menonton pertunjukan favoritnya. Benar kata Mama Ratna, sela Nita, mungkin si Clara ini terbiasa dilayani di sawahnya sana. Tahu sendirilah, meski orang miskin, ada juga perempuan yang merasa dirinya seperti putri. Clara tidak menatap Nita. Ia tahu jika ia meladeni setiap sindirannya, masalahnya hanya akan semakin besar. Ia memikirkan Elvano. Ia memikirkan janji suaminya yang akan menelepon setiap hari. Ia juga memikirkan ayahnya, Bapak Danurdara, yang pasti akan sangat marah jika tahu nada bicara ibu mertuanya padanya. Namun saat itu, ia memilih untuk diam. Apa yang ingin Nyonya suruh saya lakukan? Tanyanya. Mata Ratna sedikit melebar, seolah puas mendengar Clara menyerah. Mulailah dengan membereskan kamarmu, katanya. Kamar yang kalian tempati itu terlalu besar, sayang tempatnya. Kamu pindah dulu ke kamar kecil di dekat tempat cucian. Clara menatapnya terkejut, tapi itu kamar saya dan Elvano. Elvano tidak ada, jawab Ratna dingin. Dan ini rumahku. Clara tidak punya tenaga untuk berteriak, namun ia merasakan dadanya sesak. Pagi itu juga, Ratna menyuruh 2 asisten rumah tangga, Yanti dan Mina, untuk memindahkan barang-barang Clara. Yanti adalah asisten muda yang selalu menunduk, bergerak cepat, dan sangat takut dimarahi. Sedangkan Minah lebih tua dan sudah terbiasa menuruti perintah, meskipun ia tidak setuju. Sementara mereka memasukkan pakaian Clara ke dalam kardus, Clara hanya berdiri diam di sudut ruangan. Mbak Clara, bisik Yanti tanpa ada yang mendengar. Maafkan kami ya, Mbak, ini cuma perintah. Clara tersenyum tipis meski air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku tahu, Yanti. Ini bukan salah kalian. Minah menatapnya. Terkejut karena meskipun Clara diperlakukan buruk, ia masih bisa membalas dengan kebaikan. Kamar yang menjadi tempat baru Clara berada di bagian belakang rumah mewah itu, bersebelahan dengan tempat cuci pakaian dan gudang barang bekas. Jendelanya kecil, ruangannya berbau sabun, pakaian lembab, dan debu. Ada ranjang tua dengan kasur tipis dan lemari kecil yang gagangnya rusak. Di dindingnya, terdapat bekas rembesan air. Pada malam hari, dari sana terdengar langkah kaki para pelayan dan suara keran air dari area cuci. Clara mengelus perutnya. Ia berbisik, maafkan ibu ya, nak. Ini bukan rumah yang ibu impikan untukmu. Malam itu, Elvano menelepon. Clara sedang berbaring di atas kasur tipisnya sambil berusaha menenangkan diri. Gimana kabarmu? Tanya Elvano di ujung telepon. Suaranya terdengar sangat lelah. Aku baik-baik saja, jawab Clara. Elvano terdiam sejenak. Kamu yakin? Suaramu terdengar beda. Clara menatap jendela kecilnya. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya. Ia ingin mengatakan bahwa ibunya telah memindahkannya ke kamar pembantu di dekat tempat cuci. Ia ingin mengatakan bahwa perlahan-lahan ia diperlakukan seperti orang asing di rumah itu. Namun ia mendengar kelelahan dalam suara Elvano, dan ia tahu ada masalah besar yang sedang diurus suaminya di lokasi proyek. Mungkin aku cuma capek, jawabnya. Gimana di sana? Masalahnya sudah beres? Belum. Ada dokumen-dokumen yang berantakan. Sepertinya ada kesalahan pada catatan pengiriman barang. Tapi aku janji akan segera pulang secepatnya. Hati-hati ya, kata Clara lembut. Setelah telepon ditutup, Clara menatap langit-langit kamarnya yang suram cukup lama. Ia tidak tahu bahwa di luar pintu, ada Minah yang berdiri membawakan sepiring kecil roti bakar dan keju. Minah mengetuk pelan. Mbak Clara. Clara bangkit dan membuka pintu. Mungkin Mbak belum makan, kata Minah. Tolong jangan beritahu Nyonya. Dia pasti marah besar kalau tahu saya membawakan makanan ke sini. Clara menitikkan air mata. Bukan karena makanannya, melainkan karena kebaikan yang datang di saat ia merasa sangat sendirian. Terima kasih, Minah. Saya juga punya anak, Mbak, jawab asisten rumah tangga itu. Saya tahu rasanya laparnya orang hamil. Keesokan harinya, ujian yang sebenarnya dimulai. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Yanti membangunkan Clara. Suara gadis itu bergetar. Mbak, Nyonya memanggil Mbak di tempat cucian. Saat Clara keluar, Ratna sudah ada di sana. Menunjuk ke arah tumpukan besar spray, handuk, tirai, dan pakaian. Mulai cuci semua itu perintahnya. Kita akan ada tamu akhir pekan ini.
Aku tidak mau orang-orang melihat rumahku kotor. Clara membelalak. Semuanya, Nyonya, kenapa? Kamu mau menyuruh orang hamil lain yang mengerjakannya? Bentak Ratna tajam. Toh kamu tidak punya kerjaan lain di sini selain makan dan tidur. Nita berdiri di pinggir, mengenakan jubah mandi, memegang secangkir kopi. Ma, mungkin dia tidak bisa nyuci. Mungkin di perkebunan bapaknya sana, dia cuma kerjanya nyuruh-nyuruh orang, meski bapaknya cuma petani. Dimas tertawa, baru saja kembali dari garasi. Biarkan saja, biar dia merasakan kehidupan yang sebenarnya, biar nggak cuma tebar pesona sama Mas Elvano. Ratna mengangguk lalu mendekati Clara. Ia memelankan suaranya, namun setiap kata-katanya terasa seperti sayatan. Tebal sekali mukamu berani menikahi anakku. Kamu pikir aku tidak tahu kalau ayahmu itu cuma petani? Kalau kamu tidak hamil, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga ini. Beban berat serasa menimpa dada Clara. Ia membeku di tempatnya selama beberapa saat. Ia ingin mengatakan bahwa mereka salah. Ia ingin mengatakan bahwa ayahnya yang mereka sebut cuma petani itu mampu membeli seluruh bisnis keluarga Kusuma tanpa menghabiskan saldo di satu rekening banknya. Namun ia kembali teringat pesan Bapak dan Nurdara. Terkadang, kamu perlu melihat bagaimana orang memperlakukanmu saat mereka mengira kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Maka ia menunduk, bukan untuk menyerah, tetapi untuk menahan dirinya. Baik, Nyonya, ucapnya pelan. Clara mulai mencuci. Pada awalnya, ia memaksa dirinya untuk bertahan. Ia merendam selimut, menggosok handuk, menjemur pakaian. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuhnya terasa semakin berat. Udaranya panas, tangannya perih terkena deterjen. Sesekali ia memegangi perutnya saat bagian bawah perutnya mulai terasa kram. Hal itu diperhatikan oleh Mbok Jum, pelayan tertua di rumah itu. Ia sudah lama mengabdi pada keluarga Kusuma, bahkan sejak ayah Elvano masih hidup. Mbok Jum pendiam, jarang ikut campur, tetapi matanya sudah melihat banyak hal dan lelah meneteskan air mata untuk penderitaan orang lain. Mbok Jum mendekati Clara saat tidak ada yang melihat. Nuk, bisiknya, duduklah dulu. Biar Mbok yang teruskan. Clara menggeleng. Nanti Mbok dimarahi. Mbok sudah sering dimarahi di rumah ini. Mbok lebih takut kalau terjadi apa-apa sama kamu dan bayimu. Ia menyuruh Clara duduk di bangku kecil dan memberinya segelas air. Namun sebelum Clara sempat mengatur napasnya, Ratna muncul. Apa-apaan ini? Sudah istirahat? Clara segera berdiri. Saya cuma sedikit pusing, Nyonya. Alasan saja semuanya. Jum, jangan memanjakan perempuan ini. Pantas saja perempuan-perempuan seperti dia makin berani, karena selalu ada yang membela. Mbok Jum menunduk. Maafkan saya, Nyonya. Clara melihat ketakutan di mata perempuan tua itu. Di sanalah ia mengerti, ia bukan satu-satunya tahanan di rumah itu. Banyak orang yang memilih diam karena ada perut keluarga yang harus mereka beri makan. Hari-hari berikutnya, perintah itu terus berulang. Hanya lukanya yang meninggalkan goresan yang berbeda. Suatu hari, Ratna menyuruhnya membersihkan lemari yang penuh debu. Di hari lain, Clara disuruh menghidangkan makanan untuk tamu, lalu disuruh kembali ke dapur sebelum ia sempat duduk. Ada saat di mana Ratna bahkan menyingkirkan makanan dari meja sebelum Clara sempat mengambilnya, seolah sengaja mengingatkan bahwa ia bukanlah bagian dari keluarga itu. Setiap kali Elvano menelepon, Ratna atau Nita biasanya berada di dekatnya, pura-pura membereskan sesuatu di ruangan itu. Jadi Clara belajar berbohong. Aku baik-baik saja. Kamu makan dengan teratur? Iya. Mama tidak menyuruhmu macam-macam kan? Enggak kok. Di setiap kebohongannya, ada sebagian kecil dari hatinya yang terkoyak. Ia tidak ingin membohongi Elvano, tapi ia takut jika suaminya pulang sebelum urusan bisnisnya selesai, Ratna hanya akan semakin menyiksanya. Dan ada satu hal lagi yang ia takutkan. Bagaimana jika Elvano lebih percaya pada ibunya? Bagaimana jika pada akhirnya malah Clara yang dianggap sebagai pembawa masalah? Suatu sore, saat Clara sedang menyembunyikan surat yang akan ia kirim untuk Elvano, ia memergoki Tono, tukang kebun muda yang pernah membantunya di Magelang dulu. Ternyata Tono pindah ke Jakarta untuk bekerja di rumah keluarga Kusuma berkat rekomendasi sepupunya. Mbak Clara? Sapa Tono kaget. Mbak kok di sini? Kenapa Mbak ada di belakang? Clara tersenyum pahit menutupi kesedihannya. Tono, kamu tukang kebun baru di sini? Iya Mbak, tapi kenapa Mbak kelihatan? Tono tidak melanjutkan pertanyaannya saat melihat tangan Clara yang memerah dan ujung bajunya yang basah. Bukan apa-apa, potong Clara. Aku mau minta tolong. Bisa tolong kirimkan surat ini ke Mas Elvano kalau kamu ada kesempatan keluar? Tono mengambil amplop itu. Bisa Mbak. Tapi Mbak, apa Mas Elvano tahu perlakuan mereka ke Mbak di sini? Clara tidak menjawab.
Tono langsung mengerti. Sejak saat itu, Tono menjadi perantara rahasianya. Jika ada kesempatan, ia diam-diam membawa surat Clara keluar. Namun tidak semua surat berhasil lolos. Mata Nita sangat tajam. Suatu kali, ia memergoki Yanti sedang memegang sebuah amplop dan langsung merampasnya. "Apa ini?" bentak Nita. "Bukan apa-apa, Nyonya," jawab Yanti ketakutan. Nita membuka amplop itu dan melihat nama Elvano. Malam itu, surat itu jatuh ke tangan Ratna. Ia membaca beberapa baris kalimatnya. "Elvano, aku tidak ingin membuatmu khawatir, tapi kita harus bicara. Keadaanku di sini tidak baik." Ratna merobek surat itu. "Ratu drama," desisnya. "Mau meracuni otak anakku saat dia sedang pusing bekerja." Sementara itu, masalah dalam bisnis semakin memburuk. Elvano hampir tidak pernah tidur selama di luar kota. Ia memeriksa nota pengiriman, menelepon pemasok, dan berusaha menyelamatkan kontrak kerjasama. Ia tidak tahu bahwa Dimas sendiri yang menukar beberapa dokumen untuk membuat Elvano seolah gagal bekerja. Di balik itu semua, Dimas ingin menghancurkan kepercayaan Ratna pada Elvano agar bisnis keluarga diserahkan kepadanya. "Mas, sepertinya urusanmu di sana makin sulit ya," kata Dimas di telepon suatu malam, pura-pura simpati. "Mungkin kamu terlalu banyak beban pikiran, kamu tahu sendirilah. Istri hamil, masalah di rumah, dan lain-lain." "Masalah di rumah apa maksudmu?" tanya Elvano. "Enggak ada apa-apa kok, Mama cuma bilang Clara agak manja dan susah diatur." Elvano mengernyit. "Clara tidak seperti itu." "Terserah kamu," jawab Dimas dengan nada tersenyum di ujung kalimatnya. "Yang penting selesaikan masalahmu di sana. Jangan sampai kita kehilangan investor." Di rumah keluarga Kusuma, Cakra Kusuma, sepupu Elvano dan Dimas yang bekerja sebagai pengacara keluarga, sering mampir untuk mengecek dokumen hukum. Ia orang yang pendiam, selalu membawa map kulit, dan tidak suka ikut campur urusan keluarga. Namun ia menyadari hal-hal yang tidak dipedulikan orang lain. Seperti kepindahan mendadak Clara ke kamar belakang, wajahnya yang semakin pucat, cara para asisten rumah tangga menghindar saat mendengar nama Ratna, dan rasa percaya diri Dimas yang aneh padahal laporan bisnisnya kacau balau. Suatu sore, Cakra berpapasan dengan Clara di lorong. Clara sedang membawa sekeranjang pakaian kering. Cakra berhenti. "Clara, kenapa kamu yang bawa cucian itu?" tanyanya kaget. Clara terkejut. "Aku cuma membantu." Cakra menatapnya lekat. "Kamu sedang hamil." "Aku tahu itu." "Apa Elvano tahu soal ini?" Clara tidak bisa menjawab. Cakra menghela napas, tapi ia tidak memaksa. "Kalau kamu butuh bantuan, beritahu aku." "Terima kasih," jawab Clara. "Tapi aku tidak ingin memperbesar masalah." Tatapan Cakra menjadi serius. "Terkadang, Clara, masalah menjadi besar bukan karena ada yang bicara, tapi karena terlalu banyak orang yang memilih diam." Kata-kata Cakra menusuk Clara. Namun sebelum Clara sempat menjawab, terdengar suara Ratna dari ujung lorong. "Clara." Tirainya belum selesai disetrika, Clara memejamkan mata. Ia kembali ke ruang cuci seolah-olah ia tidak mendengar tawaran bantuan dari Cakra tadi. Tiba saat di mana tubuhnya hampir ambruk karena kelelahan. Pagi itu hujan turun sangat deras, membuat beberapa jemuran kembali basah. Ratna sangat marah karena selimut-selimut putih itu harus digunakan untuk tamu yang akan datang. Ia memaksa Clara mencuci ulang kain-kain tebal itu meskipun kaki Clara sudah gemetar. "Nyonya, biar Yanti saja yang mengerjakan, mohon Mbok Jum." Wajah Mbak Clara sudah sangat pucat. "Kalau kamu mau dipecat, Jum, silakan terus ikut campur," ancam Ratna dengan tajam. Wanita tua itu terdiam. Clara memaksakan diri mengangkat bak besar berisi selimut basah yang sangat berat. Lantainya licin karena cipratan air hujan dari area cuci yang terbuka. 1 langkah. 2 langkah. Pada langkah ketiga, kakinya tergelincir. "Mbak Clara," jerit Yanti. Baskom itu terlepas dan airnya tumpah ruah. Clara hampir jatuh terlentang sepenuhnya jika saja ia tidak cepat-cepat ditangkap oleh Mbok Jum. Ia terduduk di lantai. Gemetar, tangannya memegangi perutnya. "Anakku," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Kepanikan melanda Yanti, Minah, dan Tono yang baru saja datang dari taman. Mbok Jum adalah orang pertama yang bertindak. "Siapkan kendaraan, kita bawa dia ke klinik sekarang." Namun Ratna datang, sangat marah karena mendengar keributan. "Ada apa lagi ini? Nyonya, kami harus membawa Mbak Clara ke dokter." "Ada darah, Nyonya." Ratna sempat tertegun sesaat mendengarnya. Tapi harga dirinya masih jauh lebih besar daripada rasa kasihannya. Darah sedikit saja sudah bertingkah seperti mau mati. Berlebihan sekali. Saat itulah, untuk pertama kalinya,
Clara menatap mertuanya langsung ke matanya. Wajahnya sangat pucat, pakaiannya basah kuyup, bibirnya gemetar, tetapi di matanya, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah. Jika terjadi sesuatu pada anakku, ucapnya pelan namun sangat jelas, saya tidak akan pernah memaafkan Nyonya. Semua orang terdiam, bahkan Ratna tidak bisa langsung membalas. Tono langsung berlari keluar mencari ojek atau angkot di perempatan jalan. Sementara Mbok Jum dan Minah memapah Clara, mereka membawanya ke sebuah klinik kecil di dekat kompleks perumahan. Di sana, ia diperiksa oleh dokter yang mengatakan bahwa Clara harus istirahat total. Kandungannya tidak sepenuhnya dalam bahaya kritis, namun peringatannya sangat jelas. Tidak boleh melakukan pekerjaan berat, tidak boleh stres berlebihan, tidak boleh kurang tidur dan telat makan. Jika ini terus berlanjut, kata dokter yang menanganinya, Dr. Syafira Hakim, kehamilanmu akan sangat berisiko. Air mata Clara menetes saat ia berbaring di ranjang pemeriksaan. Mbok Jum menggenggam erat tangannya. Nuk, bisik wanita tua itu, telepon bapakmu sekarang. Setelah kembali ke rumah mewah itu, Ratna bahkan tidak repot-repot menghampiri untuk sekadar menanyakan keadaannya. Sebaliknya, dari lorong, Clara mendengar perintah Ratna yang dingin kepada Yanti, bersihkan tempat cucian itu, kotoran yang ditinggalkannya sangat menjijikkan. Malam itu, ketika seluruh penghuni rumah sudah terlelap, Clara duduk di tepi ranjang di kamar kecil dekat tempat cuci. Lampunya remang-remang, bagian bawah perutnya masih terasa nyeri. Ia memegang ponselnya. Jari-jarinya bergetar menatap nama sang ayah di layar. Ia ragu-ragu cukup lama. Ia tidak ingin membuat Bapak Danurdara khawatir. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin mengakui bahwa ia telah salah memilih jalan hidup. Tetapi ketika ia teringat detak jantung kecil yang ia dengar di klinik tadi, ia sadar bahwa ia tidak lagi hanya membela dirinya sendiri. Ia menekan tombol panggil, hanya butuh beberapa nada dering sebelum ayahnya menjawab. Nak, suara Bapak Danurdara terdengar. Terdengar khawatir namun ia berusaha tenang. Tumben kamu menelepon jam segini? Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Clara tidak bisa lagi menahan tangisnya. Bapak, suaranya bergetar. Clara, ada apa nak? Clara membekap mulutnya agar isak tangisnya tidak terdengar keras. Namun rasa sakit yang telah lama ia pendam akhirnya tumpah juga. Bapak, aku sudah nggak kuat lagi. Di ujung telepon, Bapak Danurdara terdiam. Namun itu adalah jenis keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada sebuah teriakan. Mana Elvano? Tanyanya. Dia masih di luar kota, Pak. Dia nggak tahu semua ini, mereka menahan semua suratku. Aku nggak mau mengganggu pekerjaannya. Tapi, Clara memegangi perutnya. Bapak, tadi aku hampir jatuh terpleset. Aku pendarahan sedikit. Dokter bilang, aku harus istirahat total. Ia bisa mendengar helaan napas berat ayahnya. Dalam hitungan detik itu, seolah semua tahun-tahun di mana ayahnya merawatnya kembali terlintas. Dari saat ibunya meninggal, hingga hari di mana ayahnya mengantarnya ke pelaminan. Siapa yang melakukan ini? Tanya Bapak Danurdara dengan suara rendah. Clara tidak segera menjawab, namun ia juga tidak perlu berbohong. Nyonya Ratna, Pak. Nita, Dimas. Memang tidak semuanya jahat di sini, Pak. Ada yang membantuku. Tapi aku capek. Aku takut terjadi apa-apa dengan anakku. Dengarkan Bapak, Clara, kata Bapak Danurdara. Amarahnya tertahan namun suaranya sangat tegas. Bapak tidak membesarkanmu untuk diinjak-injak oleh siapapun. Dan Bapak tidak akan membiarkan cucu Bapak menanggung penderitaan karena kesombongan keluarga itu. Bapak, mohon Clara. Aku nggak mau balas dendam dengan cara kasar. Aku nggak mau bikin skandal. Aku cuma mau mereka tahu yang sebenarnya. Aku cuma mau ini selesai dengan cara yang benar. Jika itu yang kamu inginkan, jawab ayahnya, maka kebenaranlah yang akan kita berikan. Tidak perlu teriak, tidak perlu kekerasan, tidak perlu balas dendam, hanya kebenaran. Clara memejamkan mata, air matanya masih mengalir. Apa aku boleh pulang sekarang, Pak? Belum untuk malam ini, kalau kondisimu membahayakan untuk perjalanan jauh, jawab Bapak Danurdara. Tapi mulai malam ini, kamu tidak akan sendirian lagi. Bapak akan menghubungi pengacara Budiarto, Bapak juga akan menghubungi Maya Sudiro. Mereka sudah lama meminta izin untuk meliput tentang lahan pertanian dan program kita. Mungkin sudah saatnya semua orang tahu siapa perempuan yang mereka sebut benalu itu. Bapak, jangan lakukan ini karena kesombongan. Bukan karena kesombongan, nak, tegas Bapak Danurdara. Tapi karena keadilan. Dan karena terkadang, orang yang buta akan kebaikan harus disilaukan terlebih dahulu oleh kebenaran agar mereka belajar cara menundukkan kepala. Setelah telepon dimatikan, kamar kecil itu tidak lagi terasa setenang sebelumnya bagi Clara.
Rasa sakitnya masih ada, ketakutannya masih ada, namun ada hal baru yang berhembus di udara. Sebuah janji bahwa ia tidak akan lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam penindasan. Di luar pintu, Mbok Jum berdiri. Ia tidak bermaksud menguping, tapi ia mendengar bagian akhir percakapan itu. Saat Clara membuka pintu, pandangan mereka bertemu. "Apa akan ada yang menjemput Mbak?" tanya wanita tua itu. Clara mengangguk. Matanya masih sembab. "Iya Mbok, tapi bukan untuk membuat kekacauan, melainkan untuk meluruskan semuanya." Keesokan harinya, Clara bangun dengan tubuh yang masih terasa perih. Tapi detak jantungnya kini berbeda. Ia bukan lagi Clara yang memaksakan diri berdiri walau pandangannya berkunang-kunang. Ia bukan lagi perempuan yang takut bicara jujur karena takut membebani pikiran Elvano. Ada bobot baru dalam diamnya. Bukan beban ketakutan, melainkan beban dari sebuah keputusan yang sebentar lagi akan terjadi. Ia duduk di tepi ranjang dan mengelus perutnya dengan lembut. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya. "Ibu tidak akan membiarkanmu tumbuh besar sambil berpikir bahwa ditindas itu hal yang wajar." Mbok Jum mengetuk pintu pelan. Saat Clara membukanya, ia melihat wanita itu membawakan bubur ayam, pisang rebus, dan air hangat. "Saya tidak menaruh banyak garam," kata Mbok Jum. "Kata dokter, Mbah harus makan yang ringan-ringan dulu." "Mbok, nanti dimarahi lagi." "Biarin saja," jawab wanita tua itu. "Umur saya sudah lebih tua daripada amarah Nyonya Ratna." Clara tersenyum di tengah rasa lelahnya. Ia mempersilakan Mbok Jum masuk dan mereka duduk dalam diam. Sambil makan, Clara menyadari ada raut kesedihan di mata pelayan tua itu. "Ada masalah apa Mbok?" tanyanya. Mbok Jum menghela napas panjang. "Saya sudah lama kerja di rumah ini, Mbak Clara. Saya melihat masa-masa saat bapaknya Mas Elvano masih hidup dan orangnya sangat baik. Rumah ini dulunya tidak seperti ini. Saat beliau meninggal, Nyonya Ratna yang membawa hawa dingin ke setiap sudut rumah. Nyonya mengira kalau suaranya makin keras, derajatnya juga makin tinggi." Clara terdiam. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Mbok," katanya. "Tapi saya tidak mau ada orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara saya." "Bukan Bak yang jadi alasan kalau nanti ada yang kehilangan pekerjaan," jawab Mbok Jum. "Alasannya adalah kejahatan orang-orang yang sudah terbiasa tidak pernah dimintai pertanggungjawaban." Ucapan wanita tua itu merasuk ke dalam hati Clara. Seumur hidupnya, Bapak Danurdara mengajarkannya untuk selalu rendah hati. Namun di rumah keluarga Kusuma, ia belajar bahwa ada kalanya kerendahan hati tidak boleh digunakan untuk menutupi penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, di Magelang, Bapak Danurdara sama sekali tidak tidur. Ia berada di dalam ruang kerja lamanya di rumah perkebunan, berdiri di samping meja jati besar. Di hadapannya terhampar dokumen-dokumen tanah puluhan hektar, daftar penerima beasiswa, catatan program pemberdayaan ekonomi, serta foto-foto lama keluarga yang telah dibantu oleh Yayasan Wibisono. Bersamanya malam itu adalah pengacara Budiarto, seorang pria berusia 50-an dengan kacamata tebal dan suara yang selalu tenang meskipun membicarakan topik berat. Di sebelahnya ada Maya Sudiro, seorang jurnalis terkemuka yang sudah lama menantikan izin untuk membuat film dokumenter tentang keluarga Wibisono. Maya bukan jurnalis gosip rendahan, ia dikenal sangat hati-hati dalam mengungkap kebenaran, terutama tentang keluarga-keluarga yang memiliki kontribusi besar namun diam-diam di berbagai daerah. "Pak Danurdara," kata Maya sambil membalik buku catatannya. "Saya sudah bertahun-tahun ingin membuat liputan ini, tapi saya ingin memastikan arahnya. Saya tidak ingin ini terkesan seperti aksi balas dendam murahan terhadap keluarga Kusuma." "Tepat sekali," jawab Bapak Danurdara. "Saya tidak ingin menjadikan penderitaan putri saya sebagai tontonan publik. Kita tidak akan menyebutkan penyiksaan yang dia alami. Kita hanya akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kita tunjukkan karya-karyanya, namanya, dan nilai dari orang-orang yang selama ini mereka sebut cuma petani." Pengacara Budiarto mengangguk. "Semua yang akan dirilis legal dan bersih. Kepemilikan perkebunan dan pabrik selama ini memang catatan publik. Hanya saja tidak ada yang menyadari karena keluarga Anda tidak pernah memamerkan nama di media sosial." Bapak Danurdara menatap keluar jendela. Di luar, para petani sudah mulai berangkat bekerja di sawah. Ada anak-anak berseragam sekolah yang berjalan di pinggir jalan menuju sekolah yang didanai oleh keluarganya. Ada ibu-ibu yang sedang menata dagangan dari koperasi yang dulu didirikan dengan bantuan Clara. "Putri saya," ucapnya perlahan, "tidak dibesarkan sebagai seorang putri raja. Saya membesarkannya agar pandai mendengarkan suara tanah, rasa lapar masyarakat, dan impian orang-orang miskin. Jadi, yang paling menyakitkan bagi saya bukanlah sekadar dia disakiti. Yang menyakitkan adalah mereka menjadikan kata petani sebagai sebuah hinaan,
seolah orang-orang yang menanam makanan yang masuk ke perut mereka adalah kaum rendahan. Ruang kerja itu seketika hening setelah kata-kata tersebut. Beberapa jam kemudian, tim Maya mulai bergerak. Mereka mengambil rekaman video hamparan sawah yang luas, penggilingan padi dengan sistem gaji yang layak, puskesmas desa yang dibangun oleh Yayasan Wibisono, serta papan beasiswa yang memuat nama Ibu Ningsih Wibisono. Mereka mewawancarai Mbok Darmi, Pak Sugeng, Rina, dan beberapa pekerja yang hampir seumur hidup mengabdi di tanah pertanian itu. Mbak Clara itu, kata Pak Sugeng ke arah kamera. Kami tidak melihatnya sebagai anak juragan. Kami melihatnya sebagai putri bumi. Kalau kami ada masalah, dia yang pertama datang. Kalau ada anak yang tidak bisa bayar sekolah, dia yang carikan jalan. Dia tidak perlu pakai baju mahal agar kami menghormatinya. Rina, sambil berdiri di depan sekolah, berbicara dengan emosi yang tertahan. Banyak orang mengira Clara diam karena dia lemah. Tidak. Dia diam karena dia sangat berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya. Tapi saya harap dunia belajar bahwa hanya karena seseorang itu baik, bukan berarti kalian bisa seenaknya menginjak-injaknya. Sementara hal itu terjadi di Magelang, di rumah mewah keluarga Kusuma di Jakarta sedang dipersiapkan sebuah jamuan makan malam besar. Ratna sudah sibuk selama beberapa hari. Bunga-bunga segar dipajang di ruang tamu, peralatan makan perak dipoles mengkilap, gorden-gorden diganti, dan koki dipaksa menyiapkan menu mewah untuk menyambut tamu investor dan tokoh masyarakat. Akan hadir Bupati Hendro, seorang investor sukses bernama Surya Pratama, Sosialita Dinda Maharani, serta beberapa mitra bisnis yang rencananya akan dibujuk oleh Ratna untuk menyelamatkan proyek perusahaan mereka yang sedang rugi. Bagi Ratna, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa nama Kusuma masih kokoh berdiri. Ia tidak tahu bahwa nama besar yang ia banggakan itu kini sedang berdiri di atas lapisan es yang sangat tipis. Yanti, teriak Ratna dari arah dapur. Pastikan serbet mejanya tidak ada noda sedikit pun. Dan Minah, tata piringnya sesuai ukuran. Aku tidak mau meja makanku terlihat kampungan. Clara berada di sudut ruangan, duduk sejenak sambil memegangi perutnya. Dokter sudah memperingatkan agar ia beristirahat, namun ketika Ratna melihatnya tidak bergerak, wanita itu langsung menghampirinya. Nyonya, badan saya masih terasa tidak enak, jawab Clara. Tidak enak badan? Bentak Ratna. Kita akan ada tamu penting nanti malam. Aku tidak butuh pajangan perempuan hamil di pojokan. Kalau kamu tidak bisa menyuci, bantu siapkan meja makan sana. Mbok Jum segera mendekat. Nyonya, biar saya saja yang mengerjakannya. Dokter sudah melarang Mbak Clara. Jum, potong Ratna tajam. Kalau kamu bicara satu patah kata lagi, kamu yang pertama kali angkat kaki dari rumah ini. Wanita tua itu terdiam. Clara melihat wajah Yanti yang pucat dan Minah yang membuang muka ketakutan. Maka ia berdiri perlahan. Biar saya yang menata makanannya, Nyonya, ucap Clara. Tapi saya tidak akan mengangkat barang yang berat. Ratna tersenyum sinis. Wah, pakai syarat segala. Dari tangga, Nita turun dengan mengenakan gaun mengkilap. Ia menatap Clara dari atas ke bawah. Ma, jangan suruh dia tampil di depan tamu dengan baju seperti itu. Nanti dikira kita baru rekrut pembantu baru. Dinda Maharani tertawa saat ia tiba beberapa jam kemudian dan mendengar lelucon Nita. Dinda adalah teman lama Ratna, dikenal dengan lidahnya yang tajam, dan hobinya mencampuri urusan orang kaya lainnya. Aduh, Ratna, seru Dinda sambil cipika-cipiki dengan temannya itu. Makanya, jangan sembarangan memasukkan orang ke dalam silsilah keluarga. Repot kan kalau tidak selevel. Clara mendengar semua itu saat menata gelas di atas meja makan. Ia tidak menoleh. Ia tidak membalas. Di dalam batinnya, seolah setiap hinaan itu ia kumpulkan di dalam sebuah kotak yang sebentar lagi akan segera terbuka. Surya Pratama, sang investor yang dikenal sangat pragmatis, juga tiba. Diikuti oleh Bupati Hendro yang murah senyum namun bermata tajam. Mereka datang bersama beberapa mitra bisnis untuk melihat apakah bisnis suplai Kusuma masih pantas dipercaya. Awalnya, sambutan Ratna berjalan lancar. Dengan penuh kesombongan ia memamerkan isi rumahnya, perabotan mewahnya, serta foto-foto keluarga besar mereka. Keluarga Kusuma, kata Ratna di meja makan, saat para asisten menuangkan minuman, bukan sekadar urusan bisnis. Ini masalah nama besar, reputasi. Kami membangun ini dengan kerja keras. Di pinggir ruangan, Clara berdiri memegang teko air. Ia disuruh mengenakan gaun katun usang milik pelayan terdahulu yang diambil Ratna dari gudang. Baju itu memang bukan seragam, namun cukup membuat Clara tidak terlihat seperti tamu maupun anggota keluarga. Saat Bupati Hendro melihatnya, dahinya sedikit berkerut, seolah mengenali wajah itu namun tidak terlalu yakin.
Apakah dia istri Elvano? Bisiknya kepada Surya. Surya mengangguk. Sepertinya begitu. Hal itu tampaknya luput dari perhatian Ratna yang masih sibuk membual. Omong-omong, di mana Elvano? Tanya Surya. Sedang di lokasi proyek, jawab Ratna cepat. Sedang mengurus beberapa detail. Anda tahu sendirilah anak saya. Dia sangat tekun bekerja di lapangan. Ratna tidak mengatakan bahwa masalah di lokasi proyek justru semakin parah akibat dokumen-dokumen yang disabotase oleh Dimas. Di tengah jamuan makan malam, Ratna sengaja memanggil Clara di depan semua tamu. Clara, tolong ambilkan sausnya. Pelan-pelan ya. Nanti kamu merasa keberatan lagi. Beberapa orang tertawa. Dimas bersandar di kursinya. Tampak sangat menikmati momen itu. Maafkan kami ya, ujar Dimas kepada para tamu. Istri kakak saya memang agak manja. Gadis desa sih. Tapi anehnya tidak terbiasa disuruh kerja. Disitulah, untuk pertama kalinya Clara mengangkat wajahnya. Hanya sejenak, namun hal itu disadari oleh Cakra yang duduk di ujung meja. Cakra datang bukan sebagai tamu undangan biasa, melainkan sebagai penasihat hukum keluarga. Ia diam sepanjang malam, tapi sejak tadi ia mengawasi setiap penghinaan yang dilontarkan. Dimas, tegur Cakra dengan suara keras, sama sekali tidak lucu menghina ibu hamil. Wajah Dimas berubah kaku, santai, sepupu, cuma bercanda. Tidak semua hal yang kamu sebut candaan itu menjadi lucu hanya karena kamu tertawa. Ratna menatap Cakra dengan tatapan kesal. Cakra, jangan merusak suasana malam ini. Sebelum ketegangan semakin memuncak, Ratna mengambil remote untuk menyalakan televisi besar di ruang keluarga yang terlihat jelas dari ruang makan. Ia berniat memamerkan wawancaranya di sebuah program bisnis lokal tempo hari. Namun saat TV menyala, siaran yang muncul berbeda. Itu adalah segmen berita utama, Breaking News, dari saluran TV nasional. Maya Sudiro tampil di layar. Malam ini, mari kita mengenal salah satu keluarga paling pendiam namun menjadi pemilik lahan pertanian dan jaringan agrobisnis terbesar di Pulau Jawa, keluarga Wibisono dari Magelang. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah memamerkan kekayaan mereka. Namun di balik puluhan hektar lahan, pabrik pengolahan, dan ribuan karyawan, ada seorang perempuan yang diam-diam menjadi jantung dari seluruh program pemberdayaan mereka, yaitu Clara Wibisono Kusuma. Semua orang terpaku. Sendok Nita jatuh bergemerincing ke piringnya. Ratna membeku di tempatnya, tangannya masih memegang remote TV. Di layar, muncul pemandangan hamparan sawah yang sangat luas. Diikuti dengan cuplikan penggilingan padi besar, puskesmas desa, sentra pemberdayaan, dan para petani yang tersenyum saat bekerja. Kemudian muncul foto Bapak Danurdara Wibisono, mengenakan kemeja batik sederhana, sedang berbincang dengan para pekerja. Bapak Danurdara Wibisono, lanjut Maya di siaran itu, sudah lama dikenal di Magelang sebagai seorang petani biasa. Padahal dalam dokumen resmi, beliau adalah pemilik sah dari puluhan hektar tanah perkebunan dan fasilitas agrobisnis di 3 provinsi. Putri tunggal sekaligus pewaris satu-satunya, Clara Wibisono Kusuma, adalah sosok yang mengelola dana beasiswa, bantuan kesehatan, dan program pemberdayaan perempuan keluarga tersebut. Udara di ruang makan keluarga Kusuma seolah berhenti mengalir. Perlahan, para tamu menoleh ke arah Clara. Ia masih berdiri di sudut meja, memegang teko air, wajahnya pucat namun sangat tenang. Perempuan yang baru saja mereka sebut sebagai gadis desa yang kampungan, beban keluarga, dan tak tahu cara bekerja, kini terpampang di layar televisi nasional sebagai pewaris tunggal dari dinasti agrobisnis yang kekayaannya jauh melampaui gabungan semua aset yang selama ini disombongkan oleh keluarga Kusuma. Tidak mungkin, gumam Nita nyaris tak terdengar. Wajah Dimas memucat pasi, namun ia masih mencoba tertawa sumbang. Mungkin namanya sama saja. Tepat saat ia berbicara, layar menampilkan foto lama Clara bersama Bapak Danurdara di sebuah acara penyerahan beasiswa. Wajah Clara terlihat sangat jelas. Begitu pula namanya di layar, Clara Wibisono Kusuma. Dinda Maharani yang sedari tadi ikut tertawa mengejek, tiba-tiba memperbaiki posisi duduknya. Bupati Hendro menatap Ratna dengan pandangan yang seolah berkata, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Sementara Surya Pratama diam-diam menatap serbet meja di tangannya, lalu perlahan menurunkan gelas minumnya. "Nyonya Ratna," suara Surya Pratama terdengar pelan namun tegas. "Ternyata istri dari putra Anda adalah pewaris tunggal kerajaan agrobisnis Wibisono." Ratna tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Pintu utama rumah mewah itu tiba-tiba terbuka. Bapak Danurdara Wibisono melangkah masuk bersama pengacara Budiarto, Rina Saraswati, dan 2 orang pengawas senior dari perkebunan. Kedatangan mereka tidak diiringi suara bising. Tidak ada teriakan, tidak ada skandal. Namun bobot kehadiran mereka jauh lebih menggelegar dari teriakan apapun.
"Bapak," panggil Clara dengan suara bergetar. Bapak Danurdara menoleh ke arah putrinya. Dalam satu kedipan mata, ia melihat semuanya. Wajah Clara yang pucat, pakaian lusuh yang dipakainya, tangannya yang gemetar, serta kelelahan di matanya. Rahangnya mengeras menahan amarah, namun ia tidak membiarkan emosinya meledak begitu saja. Ia menghampiri Clara dan menyentuh pundaknya dengan lembut. "Nak," ucapnya dengan nada tenang namun tegas. "Kita pulang sekarang." Ratna menelan ludah dengan susah payah. Barulah sekarang otaknya menyambungkan semua potongan kebenaran. Pria yang ia hina sebagai cuma petani, keluarga yang ia pandang rendah, perempuan yang sedang hamil namun ia paksa menjadi tukang cuci. Semua itu kini berbalik menghantamnya seperti batu raksasa yang menimpa dadanya. Pak Danurdara," ucap Ratna terbata-bata, bibirnya bergetar. Pasti ada kesalahpahaman di sini." Bapak Danurdara memutar tubuhnya perlahan menatap Ratna. "Kesalahpahaman?" tanyanya. Nada suaranya tidak tinggi, namun rasa dingin di dalamnya sangat mengerikan. "Putri saya sedang mengandung. Dipindahkan ke kamar dekat tempat cucian. Dipaksa melakukan pekerjaan berat. Dipermalukan di depan tamu-tamu Anda. Kalau itu semua adalah kesalahpahaman, lalu apa sebutan yang tepat untuk tindakan Anda?" "Nyonya Ratna," tak ada satupun yang berani bersuara. Ratna mencoba membela dirinya. "Anda tidak mengerti. Saya pikir dia orang miskin, ayahnya cuma petani. Saya jadi karena Anda pikir dia miskin, Anda merasa berhak menginjak-injaknya." Mata Ratna memerah. Bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa malu yang amat sangat. "Menjadi petani bukanlah sesuatu yang memalukan," lanjut Bapak Danurdara. "Kalau tidak ada petani, tidak akan ada makanan yang terhidang di meja makan mewah kalian. Kalau tidak ada tangan yang pandai menanam, sendok garpu perak kalian tidak akan ada gunanya." Bupati Hendro menundukkan pandangannya. Surya Pratama terdiam namun raut kekecewaannya terlihat jelas. Dinda Maharani tidak berani lagi menatap Ratna. Nita mematung tanpa sanggup bergerak. Sedangkan Dimas sudah berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri dari aib besar ini. Rina menghampiri Clara dan memeluknya erat. "Ra," bisiknya lembut. "Ayo kita pergi." Namun sebelum mereka melangkah keluar, Cakra angkat bicara. "Bapak Danurdara, jika Anda berkenan, ada hal yang perlu Anda ketahui tentang bisnis keluarga Kusuma. Ada dokumen-dokumen yang sedang saya selidiki, dan menurut saya, bukan Elvano penyebab kekacauan proyek di luar kota saat ini." Clara menatap Cakra. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga Kusuma yang berani berbicara lantang membela kebenaran di depan semua orang. "Ngomong apa kamu?" bentak Dimas panik. "Yang aku bicarakan," jawab Cakra dengan tenang, "adalah bahwa kebenaran malam ini belum selesai." Dimas bungkam. Itu memang bukan waktu untuk membongkar habis-habisan penggelapan dana yang dilakukannya, namun kalimat Cakra sudah cukup untuk meruntuhkan dinding pertahanan Dimas. Di luar gerbang rumah, mobil keluarga Wibisono sudah menunggu. Bapak Danurdara menuntun Clara masuk. Mbok Jum mengikutinya sampai ke ambang pintu dengan air mata berlinang. Di sana juga berdiri Yanti, Minah, dan Tono ketakutan, namun tak sanggup menyembunyikan kesedihan mereka. Clara berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka. "Terima kasih," ucapnya. "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian." "Mbak Clara," tangis Yanti pecah. "Maafkan kami, Mbak, karena kami tidak bisa membela Mbak di sini." "Rasa takut kalian bukan salah kalian," jawab Clara lembut. "Tapi kuharap, suatu hari nanti kalian tidak perlu merasa ketakutan lagi." Clara pun masuk ke dalam mobil. Rina duduk di sampingnya, mengatur bantal untuk menopang punggung Clara. Bapak Danurdara masih berdiri di luar sejenak, melemparkan pandangan terakhir ke arah kediaman Kusuma. Ratna berjalan terseok-seok ke arah pintu, tangannya bergetar. Clara tidak turun. Ia hanya menatap Ratna dari balik kaca jendela yang perlahan tertutup. Ia tidak mengatakan apapun, bukan karena ia tidak merasa sakit hati, melainkan karena ia tahu, pada detik itu, diamnya adalah tamparan paling menyakitkan yang bisa ia berikan. Mobil itu berlalu, meninggalkan rumah keluarga Kusuma tanpa musik, tanpa tawa, tanpa kesombongan yang tersisa. Makan malam mewah yang seharusnya mengukuhkan nama besar keluarga Kusuma justru berubah menjadi malam kehancuran mereka. Tamu-tamu undangan berpamitan satu persatu. Surya Pratama membatalkan niatnya untuk berinvestasi. Bupati Hendro berpamitan dengan dingin. Dinda Maharani, yang tadinya ikut-ikutan mencibir, hampir setengah berlari keluar demi menyelamatkan nama baiknya sendiri. Ratna merosot di sofa. Wajahnya kosong. "Ma," panggil Nita pelan. "Sekarang kita harus bagaimana?" Ratna tidak menjawab. Di ruang kerjanya, Dimas berkeringat dingin, buru-buru menelepon salah seorang kenalannya di bagian akuntansi.
Namun sebelum ia sempat berbicara, Cakra sudah berdiri di ambang pintu, memegang map berisi dokumen yang telah ia periksa selama berminggu-minggu. Kamu tidak bisa menyembunyikan kebusukan ini lebih lama lagi, ucap Cakra. Dimas menggeretakkan giginya. Kita ini keluarga, Cakra. Keluarga bukanlah tameng yang bisa kamu gunakan saat kamu ketahuan berbuat jahat. Di sisi lain, saat mobil keluarga Wibisono menyusuri jalanan malam yang gelap meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, Clara bersandar diam di kursinya. Tangannya memeluk perutnya. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menangis. Sepertinya air matanya sudah habis, tapi ada kelegaan yang luar biasa dalam setiap tarikan napasnya. Bapak Danurdara menelepon Dr. Syafira untuk mempersiapkan kepindahan Clara ke klinik yang lebih aman di Magelang. Rina menggenggam tangan sahabatnya itu. Kamu tidak akan pernah kembali ke tempat itu, tegas Rina. Clara terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku juga tidak akan kembali menjadi diriku yang dulu, bisiknya. Beberapa jam kemudian, ketika mereka semakin mendekati wilayah Magelang, matahari perlahan mulai terbit di ufuk timur. Cahayanya menyebar menyinari hamparan sawah hijau, deretan pohon kelapa, dan jalanan yang dulu sering dilalui Clara semasa mudanya. Tempat yang pernah ia tinggalkan demi mengikuti pria yang dicintainya itu, kini menyambutnya kembali. Bukan sebagai perempuan yang kalah, melainkan sebagai seorang pejuang yang berhasil selamat. Saat mereka tiba di rumah tua perkebunan, Mbok Darmi menyambut mereka sambil menangis memegang selimut hangat. Sini, Nduk. Supnya sudah hangat. Kamarmu sudah siap. Kamu sudah pulang ke rumahmu lagi. Di sanalah Clara akhirnya menangis terseduh-seduh. Bukan karena lemah, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia akhirnya berada di tempat di mana ia bisa menangis tanpa perlu takut dihakimi. Berita tentang siaran televisi itu menyebar dengan cepat di Magelang. Namun bagi Clara, kebisingan nama keluarganya tidaklah penting. Yang terpenting adalah anak dalam kandungannya selamat. Yang terpenting adalah, orang-orang yang menindasnya kini sadar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari pakaian, nama belakang, atau penilaian sempit orang lain. Di pagi pertama di mana ia tak lagi berada di bawah atap keluarga Kusuma, Clara menarik napas dalam-dalam menghirup segarnya udara sawah. Kita mulai dari awal lagi di sini, Nak. Bisiknya pada bayi di dalam perutnya. Bukan dari rasa marah, bukan dari rasa takut, tapi dari kebangkitan. Sebelum kita melanjutkan ke bagian terakhir cerita ini, jangan lupa untuk komen dari mana kamu berasal, dan jam berapa kamu mendengar kisah ini sekarang. Jika kamu sudah menyimak sejauh ini, kamu pasti tahu bahwa ini bukan sekadar cerita tentang kekayaan dan kehinaan yang dialami Clara. Ini adalah kisah tentang perempuan yang memilih untuk diam bukan karena tidak punya daya, tetapi karena ia menunggu waktu yang tepat untuk melawan. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana kesombongan keluarga Kusuma runtuh, seketika saat mereka menyadari dari berita di televisi bahwa perempuan yang mereka hina, ibu hamil yang mereka tempatkan di kamar dekat tempat cuci pakaian, adalah pewaris tunggal kerajaan agrobisnis Wibisono. Namun, keluar dari rumah mewah itu bukan berarti lukanya langsung sembuh. Terkadang, fase terberat dari sebuah pemulihan bukanlah saat kita meninggalkan tempat yang menyakiti kita, melainkan saat kita harus menyembuhkan diri sambil membawa sisa-sisa ingatan tersebut. Sesampainya Clara di rumah tua perkebunan, ia disambut oleh aroma kaldu ayam, selimut yang baru dicuci, dan semilir angin sejuk dari arah persawahan. Bagi orang lain, itu mungkin hanya rumah biasa. Besar, bergaya klasik, terbuat dari kayu jati dan batu alam, dengan jendela-jendela lebar yang menghadap hamparan padi. Tapi bagi Clara, itulah tempat di mana ia pertama kali belajar berlari tanpa takut, menangis tanpa dihakimi, dan tidur dengan nyenyak. Bapak Danurdara membantunya turun dari mobil. Di sampingnya ada Rina yang membawakan tas berisi obat-obatan dari Dr. Syafira. Mbok Darmi mondar-mandir di depan pintu sambil terus mengusap air matanya. Pelan-pelan, Nak, kata Bapak Danurdara sambil memegangi lengan Clara. Kamu tidak perlu terburu-buru di sini. Clara menatap ayahnya. Di mata pria tua itu, ia melihat amarah yang berusaha ditekan. Tapi lebih dari itu, ia melihat duka mendalam dari seorang ayah yang baru menyadari betapa berat penderitaan yang ditanggung putrinya. Pak, maafkan aku karena tidak langsung bercerita, ucap Clara pelan. Langkah Bapak Danurdara terhenti. Ia menatap Clara dan memegang kedua bahu putrinya. Kamu tidak bersalah atas perlakuan buruk orang lain, tegasnya dengan suara rendah dan mantap. Jangan pernah memikul beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Air mata Clara jatuh. Tangisan ini berbeda dengan tangisannya saat berada di rumah keluarga Kusuma. Di sana, ia harus menahan setiap isakannya agar tidak terdengar dan dijadikan senjata untuk menyerangnya. Di sini, di depan ayahnya, Rina, Mbok Darmi, dan Pak Sugeng yang berdiri diam di sudut,
Clara bisa melepaskan segalanya. Ia boleh terlihat lelah, ia boleh terluka, ia boleh menjadi anak kecil lagi. Kamar mendiang ibunya telah disiapkan untuknya. Ruangannya luas, terang, dengan tirai putih yang bersih, dan aroma melati dari vas kecil di dekat jendela. Di atas ranjangnya terhampar selimut tebal yang dulu sering dipakai Clara saat ia demam di masa kecil. Begitu tubuhnya berbaring di sana, rasanya ada bagian dari dirinya yang selama ini tegang, perlahan-lahan mulai melonggar. Keesokan harinya, Dr. Syafira Hakim datang dari Jakarta. Atas permintaan Bapak Danurdara, dokter tersebut memeriksa kandungan Clara dengan sangat teliti dan memberikan instruksi yang tegas. Kamu butuh istirahat total, Clara, kata Dokter Syafira sambil merapikan stetoskopnya. Bukan cuma lelah fisik, tekanan emosional adalah beban paling berat bagi tubuhmu saat ini. Detak jantung bayimu bagus, tapi itu tidak berarti kamu bisa langsung kembali beraktivitas normal. Clara menyentuh perutnya. Saya cuma ingin memastikan dia aman, Dok. Dia aman sekarang. Tapi kamu harus mulai memprioritaskan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa kamu kuat dengan cara menahan penderitaan. Di sudut kamar, Rina melipat tangannya di dada. Dengar itu, Ra, dokter sudah bicara. Kalau kamu berani bangun dan pergi ke sawah, aku sendiri yang akan mengikatmu di ranjang ini. Clara tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam sekian hari, tawanya tidak terdengar dipaksakan. Minggu-minggu berlalu. Pemulihan Clara tidak terjadi dalam semalam. Ada pagi-pagi di mana ia terbangun karena merasa masih mendengar bentakan Ratna di lorong rumah. Ada malam-malam di mana ia tersentak bangun saat mendengar suara kucuran air, teringat akan dinginnya lantai ruang cuci dan beratnya selimut basah di tangannya. Kadang, saat ada yang mengetuk pintunya, ia akan refleks memegangi perutnya, seolah ada hinaan baru yang siap dilemparkan kepadanya. Bapak Danurdara tidak memaksa putrinya untuk cepat pulih. Ia juga tidak mencecar Clara dengan pertanyaan. Sebaliknya, ayahnya itu setiap hari menemaninya duduk di beranda, menyesap kopi dalam diam, sambil memandangi hamparan sawah. Suatu sore, saat langit berwarna jingga dan daun-daun kelapa melambai tertiup angin, Clara mulai bicara. Bapak, aku dulu berpikir aku bisa menahan semuanya karena aku mencintai Elvano. Bapak Danurdara tidak langsung menjawab. Apa kamu masih mencintainya? Tanyanya kemudian. Clara terdiam cukup lama. Hanya mendengar nama Elvano saja sudah memunculkan campuran rasa rindu dan sakit yang mengaduk-aduk dadanya. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Yang aku tahu, bukan dia yang menyakitiku, tapi dia juga tidak ada di sana saat aku sangat membutuhkannya. Bapaknya mengangguk mengerti. Ada pengabaian yang tidak disengaja, tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Apa kamu marah padanya? Bapak marah karena apa yang terjadi padamu, kata Bapak Danurdara. Tapi Bapak bukan suaminya. Bukan Bapak yang berhak memutuskan apakah dia masih memiliki ruang di kehidupanmu. Di tempat lain, kenyataan pahit akhirnya menghantam Elvano sekembalinya ia ke Jakarta setelah urusannya dengan banyak investor yang mendadak membatalkan kontrak selesai. Saat ia melangkah masuk ke rumah mewah keluarganya, suasana sudah benar-benar berubah. Tidak ada keributan persiapan pesta. Tidak ada lagi suara angkuh ibunya. Ratna duduk termenung di ruang tamu, rambutnya berantakan. Pandangannya kosong. Nita mengurung diri di kamar. Dimas tidak pernah keluar dari ruang kerjanya, terus-menerus melakukan panggilan telepon dengan wajah panik. Di mana Clara? Itu adalah pertanyaan pertama Elvano. Tidak ada yang menjawab. Ma, desak Elvano dengan nada tegas. Di mana istriku? Ratna menoleh ke arahnya dengan tatapan hampa. Dia pulang ke keluarganya. Kenapa Mama diam saja? Pada akhirnya, Cakra yang melangkah maju dari lorong. Di tangannya terdapat map dokumen dan salinan rekam medis Clara yang ia dapatkan dari Dr. Syafira dengan izin Bapak Danurdara. Elvano, panggil Cakra, duduklah dulu. Aku tidak akan duduk sampai kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Raut wajah Cakra terlihat sangat berat. Dia disuruh melakukan pekerjaan rumah yang berat saat kamu tidak ada. Dia dipindahkan ke kamar pembantu di dekat tempat cucian. Dia hampir terpleset, dia pendarahan. Dia sudah berusaha mengirimimu surat, tapi mamamu merobeknya. Pernyataan itu terasa seperti pukulan telak di ulu hati Elvano. Ia mundur selangkah. Ia menatap ibunya, mencari penyangkalan, mencari penjelasan apapun untuk membantah hal itu. Ma, suara Elvano pecah. Itu benar? Air mata Ratna mengalir, namun itu tidak cukup untuk menghapus kejahatannya. Mama pikir dia menipumu. Mama pikir dia cuma memanfaatkanmu. Dia sedang hamil, teriak Elvano. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membentak ibunya. Dia istriku. Dia membawa anakku. Bagaimana Mama bisa melakukan itu? Ratna mencoba mendekat, namun Elvano mundur.
Jangan mendekat, ucapnya pelan namun keras. Aku tidak sanggup melihat wajah mama sekarang. Malam itu juga, Elvano menelepon Clara. Cukup lama telepon itu berdering sebelum Clara akhirnya menjawab. Mendengar suara istrinya, Elvano merasa dadanya sesak hingga sulit bernapas. Clara, panggil Elvano. Aku sudah tahu semuanya. Di seberang sana, suasana hening. Maafkan aku, lanjut Elvano. Aku tahu kata itu tidak cukup, tapi aku sungguh minta maaf. Seharusnya aku ada di sana. Seharusnya aku merasa ada yang salah. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu di rumah itu. Clara terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, aku capek, Elvano. Elvano memejamkan mata. Aku mengerti. Kamu pasti tidak ingin bicara banyak denganku sekarang. Iya, aku tidak memaksamu. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku akan pergi ke sana. Jangan dulu, tolak Clara dengan nada lemah namun tegas. Aku belum siap melihatmu. Seakan ada yang merenggut napas Elvano saat mendengar kalimat itu, tetapi ia menerimanya. Aku mengerti, ucapnya. Tapi aku ada di sini. Dan aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Hari-hari berikutnya tidak berjalan mudah bagi Elvano. Ia mengemas barang-barangnya, pergi dari rumah keluarganya, dan menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantornya. Ia tidak sanggup tinggal di rumah yang telah menjadi penjara bagi istrinya. Bersama Cakra, ia mulai mengaudit ulang dokumen-dokumen bisnis keluarganya. Dari situlah mereka menemukan bukti adanya nota-nota palsu, laporan pengiriman fiktif, serta transfer dana yang bermuara di rekening Dimas. Dia sudah melakukan ini sejak lama, kata Cakra sambil membeberkan bukti-bukti di atas meja. Dia sengaja menggunakan proyek di luar kota untuk menyingkirkanmu. Selama kamu di sana, dia dengan mudah meracuni pikiran Tante Ratna bahwa Clara adalah sumber masalah. Elvano memegangi dahinya frustrasi. Dia adikku. Dia tahu Clara sedang hamil. Dan karena itulah dia memanfaatkannya, timpal Cakra. Sementara itu, di Magelang, fisik Clara semakin membaik. Ia memang belum diizinkan bekerja penuh, tetapi setiap harinya ia mengambil langkah-langkah kecil. Minggu pertama, ia berjalan perlahan ke beranda. Minggu berikutnya, ia mulai bisa berjalan sampai ke taman. Tak lama kemudian, ia sudah bisa mengikuti rapat kecil Yayasan Wibisono, asalkan ia duduk dan tidak terlalu lelah. Di salah satu rapat itulah, ia mendengar kisah beberapa buruh perempuan yang juga pernah menjadi korban penindasan. Ada Laras, mantan asisten rumah tangga yang diusir saat ketahuan hamil. Ada Sari, buruh pabrik yang dipecat karena meminta cuti melahirkan. Ada pula Bu Minah, istri petani yang dicaci maki majikannya sebagai beban karena mengalami komplikasi kehamilan. Mendengar kisah-kisah itu, sesuatu tergugah di hati Clara. Rin, kata Clara suatu malam, saat mereka sedang merapikan berkas yayasan. Kira-kira berapa banyak perempuan di luar sana yang harus bertahan karena mereka tidak punya tempat untuk pergi? Banyak, jawab Rina. Lebih banyak dari yang kita kira. Aku ingin membuat sebuah tempat untuk mereka. Rina menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tempat seperti apa? Bukan sekadar tempat penampungan biasa. Jelas Clara. Aku ingin membuat rumah aman yang menyediakan bantuan hukum, pemeriksaan kehamilan gratis, konseling psikologi, dan pelatihan keterampilan bagi ibu hamil, pembantu rumah tangga, buruh perempuan, atau siapapun yang diusir dan ditindas hanya karena mereka miskin. Rina tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu, Ra, inilah yang selalu kubilang sebagai kekuatan terbesarmu. Dunia melukaimu, tapi hal pertama yang kamu pikirkan adalah bagaimana cara menyembuhkan luka orang lain. Perencanaan itu tidaklah mudah. Clara meminta pengacara Budiarto mengurus struktur hukum program tersebut. Ia bekerja sama dengan Dr. Syafira untuk layanan medisnya. Ia juga meminta izin kepada Bapak Danurdara untuk menggunakan paviliun tua keluarga yang jaraknya agak jauh dari rumah utama sebagai lokasi sementara rumah aman tersebut. Bapak Danurdara awalnya keberatan karena mengkhawatirkan kesehatan Clara. Namun saat melihat kobaran semangat di mata putrinya, ia pun mengizinkan dengan satu syarat. Kamu tidak boleh mengerjakannya sendirian, tegas ayahnya. Tidak, Pak, jawab Clara. Kita akan melakukan ini bersama-sama, untuk semua perempuan yang membutuhkan. Kehamilan Clara kini memasuki bulan ke-7. Perutnya sudah semakin membesar, langkah kakinya menjadi lebih lambat, namun wajahnya memancarkan kedamaian. Suatu dini hari, ia terbangun karena merasakan kram perut yang hebat. Awalnya ia mengira itu hanya kontraksi palsu, namun ketika rasa sakitnya semakin intens, Mbok Darmi langsung memanggil Bapak Danurdara. Pak, sepertinya Mbak Clara mau melahirkan. Clara segera dilarikan ke rumah sakit swasta terbaik di kota, di mana Dr. Syafira sudah bersiap menunggunya.
Di luar ruang persalinan, Bapak Danurdara, Rina, Mbok Darmi, dan Pak Sugeng menunggu dengan cemas. Mereka terus merapalkan doa di musala rumah sakit. Rina juga telah menghubungi Elvano, bagaimanapun rasa sakit yang pernah ada, pria itu tetaplah ayah dari anak yang akan dilahirkan. Elvano tiba di rumah sakit dengan napas terengah-engah dan pakaian yang berantakan. Ia tidak berani langsung menerobos masuk ke ruang persalinan. Ia berhenti di koridor, berhadapan langsung dengan Bapak Danurdara, sang ayah dari perempuan yang terluka, dan pria yang terlambat menyadari kesalahannya. "Pak," ucap Elvano, suaranya penuh penyesalan mendalam. "Saya tahu saya mungkin tidak punya hak untuk meminta ini, tapi saya datang untuk anak saya, dan untuk Clara, jika Bapak mengizinkan." Bapak Danurdara menatapnya tajam cukup lama. "Saya tidak akan melarang seorang ayah melihat anaknya," jawabnya perlahan. "Tapi ingat ini, Elvano. Menjadi seorang ayah bukan sekadar menggendong bayi saat ia lahir. Menjadi ayah dimulai dari kemampuanmu untuk melindungi ibunya." Elvano mengangguk, air mata menggenang di matanya. "Saya mengerti, Pak." Beberapa jam kemudian, dari dalam ruang persalinan terdengar suara tangisan bayi yang kencang. Suara itu seakan membawa cahaya bagi semua orang di koridor. Bapak Danurdara terduduk di kursi tunggu, memejamkan mata sambil menggenggam tasbih peninggalan mendiang istrinya. Rina menangis haru. Mbok Darmi nyaris bersorak mengucap syukur. Seorang bayi perempuan yang sehat telah lahir dari rahim Clara. Kecil, berkulit kemerahan, dengan tangisan yang kuat. Dalam napas pertama bayi itu, seakan terbawa pula semua harapan yang nyaris padam dalam diri ibunya. Saat perawat meletakkan bayinya di pelukan Clara, air matanya tak berhenti mengalir. "Amira," bisiknya lembut, "nama yang indah. Apa artinya?" tanya Dr. Syafira. "Harapan," jawab Clara. "Harapan bahwa aku tidak akan pernah lagi hidup dalam ketakutan." Beberapa saat kemudian, Elvano diizinkan masuk ke ruangan. Saat ia melihat Clara yang kelelahan namun selamat, dan bayi mungil yang tertidur di sampingnya, langkah Elvano terhenti di ambang pintu. Ia tidak berlari mendekat. Ia tidak bertindak seolah ia langsung memiliki hak. Ia melangkah perlahan, seakan setiap langkahnya meminta izin untuk mendekat. "Dia cantik sekali," bisiknya dengan suara tercekat. Clara menatapnya. Tak ada lagi amarah di matanya, namun kepercayaan itu juga belum sepenuhnya utuh. "Namanya Amira," ucapnya pelan. "Amira," ulang Elvano dengan suara bergetar. "Sayang, boleh aku menggendongnya?" "Boleh," jawab Clara. "Tapi Elvano, ini bukan berarti semua masalah di antara kita sudah selesai." "Aku tahu," jawabnya cepat. "Aku harus membuktikan padamu bahwa aku bisa melindungi kalian. Bukan cuma dari orang lain, tapi juga dari keluargaku sendiri. Maka buktikanlah." "Pasti," jawab Elvano. "Aku akan menghadapi Mama. Aku akan menghadapi Dimas. Dan aku akan menghadapi semua kesalahanku." Clara tidak menjawab, tetapi ia juga tidak menarik kembali bayinya, saat Elvano dengan lembut menyentuh tangan mungil Amira. Pada detik itu, belum ada kata maaf yang terucap sempurna, namun itu adalah awal dari sebuah penebusan. Di saat Clara memulai kehidupan barunya sebagai seorang ibu, dunia yang dibangun di atas kesombongan di rumah keluarga Kusuma sedang runtuh berkeping-keping. Berita mengenai status Clara yang sebenarnya, dan perlakuan buruk Ratna kepadanya, menyebar dengan cepat di kalangan investor. Meski Clara tidak pernah berbicara ke media soal penyiksaan itu, bisik-bisik tamu undangan dan keputusan keluarga Wibisono menarik diri sudah cukup membuat semua orang curiga. Surya Pratama secara resmi membatalkan seluruh rencana investasinya. "Saya tidak berbisnis dengan keluarga yang gagal menciptakan kedamaian di rumahnya sendiri," ucap Surya dingin melalui sambungan telepon kepada Ratna. Bupati Hendro tidak lagi menerima undangan dari keluarga Kusuma. Dinda Maharani, yang dulu berteman dengan Ratna, menjadi orang pertama yang menyebarkan gosip buruk tentang betapa memalukannya insiden malam itu, padahal ia sendiri ikut menertawakan Clara. Begitulah dunia sosialita Ratna. Orang-orang yang ia anggap sekutu, berbalik menusuknya begitu nama besarnya hancur. Keadaan semakin parah saat proses audit hukum yang dilakukan Elvano dan Cakra selesai. Bukti-bukti kejahatan Dimas terkuak jelas. Penggelapan dana, pemasok fiktif, serta pemalsuan tanda tangan Elvano. Ketika Elvano mengonfrontasinya di kantor, tidak ada lagi senyum sinis di wajah Dimas. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Elvano marah. Dimas membalas dengan tawa getir. "Karena aku capek jadi yang nomor 2. Kamu selalu jadi anak baik, selalu bertanggung jawab, selalu dipercaya, sementara aku yang selalu menemani Mama. Bahkan ketika kamu menikahi perempuan yang kami kira orang miskin itu, kamu tetap yang jadi anak kebanggaan. Kamu mencuri uang perusahaan kita." "Perusahaan kita?" bentak Dimas. "Semuanya berpusat padamu. Rumah itu, perusahaan ini,
Yang kalian sakiti itu Clara. Balas Elvano dengan mata berkilat. Dan sekarang, gara-gara keserakahanmu, seluruh karyawan kita ikut menderita. Dimas tak bisa berbuat banyak saat Cakra mendaftarkan gugatan pidana secara resmi. Proses hukum pun berjalan. Nita, yang dulu begitu sombong, perlahan menjauhi suaminya. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi baik, tapi karena ia tidak sudi ikut terseret ke dalam jurang kebangkrutan suaminya. Sementara itu, di Magelang, Clara sama sekali tidak menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan keluarga Kusuma. Alih-alih merusak, ia menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk membangun. Beberapa minggu setelah melahirkan, di sela-sela masa pemulihannya, Rumah Aman Wibisono resmi beroperasi. Fasilitasnya belum mewah. Hanya ada 6 kamar tidur, ruang pemeriksaan medis sederhana, ruang konsultasi hukum, dan dapur umum yang dikelola oleh Mbok Darmi. Suatu hari, Mbok Jum datang ke perkebunan Wibisono dengan membawa koper tuanya. Ia telah mengundurkan diri dari rumah keluarga Kusuma. Ia datang bersama Yanti dan Minah yang juga sedang mencari pekerjaan baru. Mbak Clara, ucap Mbok Jum dengan suara bergetar menahan tangis. Saya tidak tahu apa masih ada tempat untuk kami di sini. Clara yang sedang menggendong Amira berjalan menghampiri mereka. Mbok, jawabnya lembut. Kalian adalah alasan kenapa aku bisa keluar hidup-hidup dari rumah itu. Wanita tua itu menangis haru. Kami ingin membantu di rumah aman ini, kalau Mbak Clara sudi menerima kami. Bukan cuma menerima kalian, jawab Clara sambil tersenyum. Kami sangat membutuhkan kalian. Mbok Jum akan jadi ibu asrama di sini. Mbok yang akan mengingatkan setiap perempuan yang datang bahwa mereka tidak sendirian. Yanti diangkat menjadi staf dapur sekaligus didorong untuk melanjutkan kejar paket C di malam hari. Minah menjadi asisten bagian kebersihan rumah aman. Tono, yang juga pulang kampung karena tidak betah lagi bekerja di rumah keluarga Kusuma, diberikan beasiswa oleh Bapak Danurdara untuk kuliah di jurusan agrobisnis. Kamu mau kuliah? Tanya Clara kepadanya suatu sore. Tono menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa saya mampu, Mbak? Kamu pasti mampu, jawab Clara. Dan kamu tidak perlu seumur hidup bersembunyi di balik ketakutan orang lain. Di sanalah Clara menyadari, kebangkitannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Seiring dengan kembalinya kekuatannya, ia turut menarik orang-orang di sekitarnya keluar dari bayang-bayang ketakutan masa lalu. Tempat cuci baju yang dulunya menjadi simbol penyiksaannya, kini telah diganti dengan rumah yang dipenuhi selimut hangat, mangkuk-mangkuk sup yang mengepul, dan pintu yang selalu terbuka bagi perempuan yang tidak memiliki tempat bernaung. Suatu malam, saat Amira sudah tertidur lelap di ayunannya, Clara duduk di beranda bersama Bapak Danurdara. Dari kejauhan, mereka bisa melihat pendar lampu dari rumah aman Wibisono. Terdengar samar suara perempuan yang sedang bercengkerama. Sesekali terdengar tawa anak-anak. Ada kehidupan baru yang tumbuh di sana. Aku tidak pernah menyangka, rasa sakit akan membawaku sampai ke titik ini, Pak. Kamu tidak memilih rasa sakit itu, Nak, jawab sang ayah. Tapi kamu memilih apa yang ingin kamu bangun dari rasa sakit tersebut? Clara menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa dikejar oleh masa lalunya. Lukanya masih ada? Tentu saja. Namun luka itu tidak lagi mengendalikannya. Dan sementara di ujung sana keluarga Kusuma runtuh akibat kebohongan mereka sendiri, di tanah keluarga Wibisono justru berdiri sebuah pilar kehidupan yang dibangun dari kebenaran, kepedulian, dan keberanian seorang perempuan yang pernah dianggap tak berdaya. Sebelum kita lanjut ke bagian akhir dari cerita ini, jangan lupa tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu mendengarkan kisah ini. Jika kamu sudah menyimak sampai bagian ini, berarti kamu telah menjadi saksi perjalanan panjang Clara. Dari seorang gadis desa sederhana, menjadi istri yang dihakimi mertua, lalu perempuan hamil yang dipaksa menjadi tukang cuci, hingga akhirnya ia bangkit di atas tanah kelahirannya. Kini, ini bukan lagi cerita tentang menuntut keadilan belaka. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang membangun kembali hidupnya, tentang keluarga yang harus menanggung konsekuensi dosa mereka, dan tentang orang-orang yang akhirnya belajar bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari luasnya tanah yang kau miliki, melainkan dari banyaknya hati yang mampu kau bangkitkan. 2 tahun berlalu sejak rumah aman Wibisono dibuka. Paviliun tua yang dulu sunyi di pinggiran perkebunan kini penuh dengan kehidupan. Di pagi hari, selalu terdengar tawa anak-anak, suara denting spatula dari dapur, dan suara ramah Mbok Jum yang membangunkan semua orang untuk sarapan. Di kamar-kamar yang dulu kosong, kini terdapat ranjang-ranjang bersih, lemari kecil untuk barang pribadi, serta lukisan-lukisan sederhana karya anak-anak yang menempel di dinding. Clara bukan lagi perempuan yang meringkuk ketakutan di sudut kamar sempit dekat tempat cuci. Selama 2 tahun ini,
Ia secara perlahan kembali menemukan jati dirinya, tetapi ia tidak kembali menjadi orang yang sama. Ia kini lebih waspada, bicaranya lebih tegas, dan ia tahu bagaimana menetapkan batasan yang sehat. Ia sering terlihat di kantor Rumah Aman, membawa buku catatan, berbicara dengan para pekerja sosial, pengacara, dokter, dan guru-guru relawan. Namun sesibuk apapun dirinya, ia selalu memastikan memiliki waktu untuk Amira. Anaknya kini berusia 2 tahun, gadis kecil yang ceria, lincah, dan mewarisi kejernihan mata ibunya. Amira sangat suka berlarian di halaman perkebunan, mengejar anak-anak ayam, dan tertawa lepas saat Pak Sugeng memakaikan topi caping usang di kepala mungilnya. Setiap kali Clara melihat anaknya bermain bebas di bawah rindangnya pohon mangga, ia teringat pada janji yang ia bisikkan di kamar pelayan di rumah keluarga Kusuma. Ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam ketakutan. "Amila," teriak bocah itu suatu pagi. Ia masih kesulitan menyebut namanya sendiri, berlari mendekat sambil memegang sekuntum bunga yang baru dipetiknya dari taman. "Bunga buat ibu." Clara berjongkok dan menerima bunga kecil itu. "Terima kasih, sayang. Buat ibu ya?" "Iya," jawab Amira, sebelum kembali berlari menghampiri Bapak Danurdara yang sedang duduk di beranda. Bapak Danurdara yang dulunya sangat sibuk mengurus bisnis agrobisnisnya, kini lebih sering terlihat bermain dengan cucunya. Usianya semakin menua, jalannya semakin melambat, tapi kapanpun Amira memanggilnya, seolah energinya kembali terisi penuh. Di setiap tawa bocah itu, ada bagian dari hati Bapak Danurdara yang ikut sembuh dari trauma kehilangan putri dan cucunya di masa lalu. Di tempat lain, kehidupan Elvano juga tidak lagi sama. Setelah angkat kaki dari rumah mewah keluarganya, ia membuktikan kata-katanya untuk tidak lagi bergantung pada nama besar keluarga Kusuma. Ia merintis perusahaan konstruksi berskala kecil di sebuah ruko sewaan di Magelang. Modal awalnya tidak besar. Ia tidak punya kantor yang megah atau ruang rapat mewah. Yang ia miliki hanyalah kerja kerasnya, beberapa tukang bangunan yang setia, dan tekad bulat untuk membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa harus berlindung di balik kekayaan keluarganya yang palsu. Pada awalnya, perusahaannya hanya mengambil proyek-proyek kecil. Memperbaiki pagar sekolah, membangun gudang penyimpanan untuk koperasi desa, atau merenovasi rumah warga yang rusak akibat badai. Ia sama sekali tidak meminta keistimewaan dari Bapak Danurdara. Meskipun pria tua itu beberapa kali menawarinya bantuan hukum untuk mempermudah perizinan bisnisnya. Bagi Elvano, sangat penting untuk menunjukkan kepada Clara bahwa ia tidak sedang mencoba membeli kepercayaannya dengan jalan pintas. Ia ingin mendapatkan kembali kepercayaan itu hari demi hari, meski terasa sangat lambat. Elvano sering mengunjungi Amira, tetapi ia selalu minta izin terlebih dahulu. Ia tidak pernah menerobos masuk ke rumah keluarga Wibisono seolah ia masih memiliki hak penuh di sana. Setiap kali ia datang, ia menitipkan pesan lewat Rina atau Mbok Darmi, dan menunggu apakah Clara berkenan menemuinya. Selama 2 tahun ini, ia belajar bahwa cinta sejati yang lahir dari penyesalan yang mendalam tidak akan pernah terburu-buru. Cinta itu tidak menuntut untuk segera dilupakan kesalahannya. Sebaliknya, cinta itu berkata, "Aku akan tetap ada di sini, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan." Suatu sore, saat Amira sedang bermain di bawah pohon, Elvano membawakan mainan kuda-kudaan kayu yang ia buat sendiri dari sisa-sisa kayu proyeknya. "Kamu yang buat ini?" tanya Clara. "Iya," jawab Elvano pelan. "Aku ingat kamu pernah cerita, waktu kecil kamu suka sekali main kuda-kudaan kayu di ruang tamu rumah lamamu." Clara tertegun. Ia tidak menyangka Elvano masih mengingat cerita itu. Obrolan santai yang sudah sangat lama berlalu saat mereka baru menikah. Ada begitu banyak rasa sakit yang telah terlewati, begitu banyak air mata yang jatuh, tapi melalui hal kecil itu, Clara teringat bahwa sebelum semua malapetaka itu terjadi, ia pernah sangat mencintai pria ini, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia adalah pria pendengar yang baik. Amira mendekat dengan antusias, matanya berbinar melihat mainan itu. "Papa yang buat?" tanya anak itu dengan cadelnya. Elvano berlutut. "Iya, Nak. Papa yang buat." "Makasih, Papa," sorak Amira sambil memeluk leher ayahnya. Elvano memejamkan matanya erat-erat. Setiap pelukan dari putrinya terasa seperti anugerah yang sebenarnya tidak pantas ia dapatkan dengan mudah, sehingga ia menjaganya dengan segenap jiwa. Dari beranda, Clara menyaksikan mereka. Di sebelahnya ada Rina, yang kini telah menjabat sebagai kepala sekolah di SD baru yang didanai oleh Yayasan Wibisono. Perjalanan Rina dari seorang guru desa biasa hingga menjadi pendidik utama dalam program beasiswa anak petani juga luar biasa. "Masih tidak mudah ya, Ra?" tanya Rina. "Tidak," jawab Clara. "Tapi rasanya sudah tidak seberat dulu. Kamu masih mencintainya,
Clara menatap Elvano dan Amira dalam diam. Ada bagian dari hatiku yang tidak pernah berhenti mencintainya, akunya. Tapi sekarang, kedamaian mentalku jauh lebih berharga daripada memaksakan diri terburu-buru. Trina mengangguk. Itulah definisi kebangkitan yang sebenarnya. Bukan memaksakan diri untuk kembali ke kondisi awal, tapi belajar beradaptasi dan memilih versi kehidupan yang paling baik untuk dirimu saat ini. Sementara hidup Clara secara bertahap membaik, keluarga Kusuma justru harus menghadapi kejatuhan yang sesungguhnya. Kasus yang menjerat Dimas akhirnya masuk ke pengadilan. Penyelidikan mengungkapkan semuanya, permainan kontrak fiktif, penggunaan pemasok bayangan, serta pemalsuan tanda tangan Elvano. Skandal ini bukan lagi urusan internal keluarga. Ini sudah menjadi kasus penggelapan uang dan penipuan besar. Pada sidang perdananya, Dimas hadir dengan raut wajah yang tak lagi congkak. Tidak ada lagi jam tangan mewahnya. Tidak ada lagi senyum merendahkan. Nita tidak terlihat mendampinginya. Wanita itu sudah lama pergi dan mulai hidup berpisah. Nita memang bukan orang yang baik, tapi ia cukup pintar untuk tidak ikut tenggelam bersama pria yang rela menghancurkan keluarganya sendiri demi ambisi. Nyonya Ratna duduk di kursi belakang ruang sidang. Ia mengenakan baju hitam yang sangat sederhana. Wanita yang dulu selalu memakai kalung mutiara dan berpandangan tajam itu kini tampak mengecil, seolah tenggelam di kursinya sendiri. Sebagian besar aset berharganya telah dijual untuk menutupi utang-utang perusahaan. Rumah mewahnya tidak lagi berkilau. Para pelayan sudah pergi meninggalkannya. Rumah yang dulunya penuh dengan gema perintah dan kesombongan itu kini berubah menjadi bangunan besar yang kosong melompong. Saat melihat Elvano di pengadilan, Ratna mencoba menghampirinya. "Nak," panggilnya dengan suara lemah. Elvano berhenti sejenak, lalu perlahan berbalik. "Bagaimana kabar Mama?" "Baik," jawabnya, meski terdengar dipaksakan. Sopan, tapi berjarak. "Gimana kabar Amira?" Dia sangat ceria. "Tumbuh dengan baik." Air mata Ratna menggenang. "Mama ingin sekali melihatnya." Elvano tidak segera menjawab. "Itu bukan keputusanku, Ma. Clara yang berhak menentukannya." Ratna mengangguk pasrah. Dulu, sifat aslinya pasti akan memberontak mendengar jawaban itu. Ia pasti akan membentak dan mengklaim haknya sebagai seorang nenek, namun sekarang, ia tak punya lagi energi untuk memaksakan kehendak. Perlahan-lahan ia mulai mengerti bahwa ada hak-hak yang otomatis gugur ketika kamu menyia-nyiakan orang yang seharusnya kamu lindungi. Persidangan terus berjalan dan pada akhirnya Dimas dijatuhi hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Meski hukumannya bukan penjara seumur hidup, putusan hakim sudah cukup merenggut kebebasannya dan memaksanya mengganti kerugian para karyawan serta pemasok yang tertipu. Pada hari pembacaan vonis, Elvano tidak bersorak. Ia juga tidak merayakannya. Ia hanya berdiri terdiam di luar ruang sidang, memegang salinan dokumen putusan pengadilan. Sebuah babak penuh kebohongan akhirnya berakhir. Cakra menghampirinya, "Bagian terberatnya sudah selesai," kata pengacara itu. "Belum semuanya," jawab Elvano pelan. "Masih banyak orang yang harus menanggung akibat dari perbuatan keluarga kita." "Itu perbuatan Dimas," koreksi Cakra. Elvano menggeleng. "Itu tetap nama belakangku. Dan pernah ada masa di mana aku memilih untuk buta terhadap apa yang terjadi di sekitarku. Aku memang tidak mencuri seperti Dimas, tapi diamku juga merupakan sebuah kelalaian." Cakra terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Elvano tidak berlari dari tanggung jawab besar yang dipikul oleh nama keluarganya. Beberapa bulan usai sidang putusan tersebut, diselenggarakan acara mediasi dan bantuan sosial bagi para mantan karyawan perusahaan Kusuma yang terkena dampak PHK massal. Yayasan Wibisono menggunakan sebagian dananya untuk membantu mereka mencari pekerjaan baru, bukan karena itu adalah kewajiban Clara, melainkan karena ia sadar banyak orang tak bersalah yang terseret dalam pusaran kehancuran bisnis itu. Clara hadir di sana bukan sebagai pahlawan yang pamer kekuasaan, melainkan sebagai pemimpin program yang turun langsung memfasilitasi para pekerja. Di salah satu sudut aula pertemuan, Ratna yang datang mewakili keluarga Kusuma, melihat Clara dari kejauhan. Clara mengenakan kebaya modern sederhana, memegang map data penerima bantuan, didampingi oleh Mbok Jum yang cekatan mengatur daftar hadir. Di meja registrasi, Yanti sibuk membagikan konsumsi, sementara Minah membantu mendata peserta. Tono, yang kini sudah berseragam mahasiswa, menjadi relawan logistik sambil mempraktikkan ilmu agrobisnis yang ia pelajari dari beasiswa yayasan. Seakan ada hawa dingin yang merayap di dada Ratna. Orang-orang yang dulu berada di bawah telunjuknya, orang-orang yang dulu ia perintahkan dan ia bungkam, kini berdiri tegap penuh martabat di tempat yang dibangun oleh perempuan yang dulu sangat ia rendahkan. Dan yang paling menyakitkan dari semua itu adalah,
Tak ada satupun dari mereka yang berusaha membalas dendam. Mereka tidak menunjuk-nunjuk Ratna. Mereka tidak menertawakannya. Sungguh, itu jauh lebih menyayat hati daripada rentetan cacian. Karena sikap mereka menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi orang baik, di saat Ratna sendiri gagal melakukannya. Seusai acara, dengan sisa-sisa keberaniannya, Ratna mendekati Clara. Clara sedang berdiri bersama Elvano, Bapak Danurdara, Rina, dan si kecil Amira yang sedang memeluk boneka kain jahitan Bok Darmi. Clara, panggil Ratna pelan. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Bok Jum yang berada tak jauh dari sana langsung menoleh dengan waspada. Elvano memperbaiki postur tubuhnya, siap menjadi perisai bagi istrinya jika dibutuhkan. Namun Clara mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa semuanya aman. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Tanya Clara. Rasanya perih bagi Ratna mendengar panggilan itu. Dulu ia menuntut panggilan itu karena merasa derajatnya lebih tinggi. Kini, kata itu terdengar seperti tembok tebal yang memisahkan mereka. Bisakah kita bicara sebentar? Tanya Ratna ragu-ragu. Clara mengangguk. Bicara di sini saja. Tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Ratna menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia melirik ke arah Amira, namun ia tidak berani mendekat. Ia sadar ia belum punya hak untuk itu. Sudah lama aku memikirkan apa yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ratna memulai, suaranya parau. Awalnya, aku ingin bilang bahwa aku cuma salah paham karena tidak tahu siapa keluargamu yang sebenarnya. Tapi semakin lama, aku semakin sadar bahwa itu adalah alasan yang paling menjijik. Karena itu artinya, kalau saja kamu memang orang miskin, aku pasti tidak akan pernah menyesal. Clara tak bersuara. Ia menatap mertuanya dalam diam, tanpa rasa takut. Air mata Ratna jatuh berlinang. Aku salah besar, tangisnya. Bukan karena ternyata kamu orang kaya. Aku salah karena tidak peduli apakah kamu miskin atau kaya. Aku sama sekali tidak berhak menginjak-injak harga dirimu. Aku tidak berhak mempermalukanmu. Menyuruhmu bekerja keras layaknya kuli, dan menyebutmu sebagai benalu, padahal kamu sedang mengandung cucuku sendiri. Sangat menyiksa rasanya menyadari bahwa perempuan yang seharusnya kujaga dengan baik, justru hampir mati di tanganku sendiri. Keheningan yang amat berat menyelimuti mereka. Elvano menundukkan wajahnya. Bapak Danurdara memasang ekspresi kaku, tetapi ia tidak menyela. Ia tahu ini sepenuhnya adalah momen milik putrinya. Aku tidak meminta maaf agar kamu bisa langsung melupakannya, Isak Ratna. Aku juga tidak meminta agar kamu menerimaku kembali di keluargamu. Aku cuma ingin bilang di depan semua orang ini, bahwa aku salah. Dan kalau ada cara agar aku bisa menebus semua ini tanpa melukaimu lagi, tolong beritahu aku. Lama Clara tak membalas. Di dalam benaknya, semua kenangan pahit itu kembali berputar. Ruang cuci yang pengap, baskom cucian berat, noda darah di lantai, dan suara melengking Ratna yang mengatai mukanya tebal. Semua itu tidak akan bisa dihapus hanya dengan tangisan permintaan maaf. Namun, yang berdiri di hadapannya saat ini bukanlah monster dari rumah Kusuma, melainkan seorang wanita renta yang hancur oleh kesombongannya sendiri. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan, kata Clara tegas. Ratna mengangguk lemah sambil terus menangis. Aku tahu, dan minta maaf bukan berarti kita akan kembali bertingkah seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Iya, jawab Ratna. Tapi aku juga tidak ingin mewariskan dendam yang tak berujung kepada Amira. Kalau Anda benar-benar berniat berubah, Rumah Aman kami punya program kerja sosial kemasyarakatan. Anda tidak akan memimpin. Anda tidak akan menyuruh-nyuruh. Anda harus melayani orang lain. Diam-diam, konsisten, tanpa kamera, tanpa pujian. Di sanalah Anda akan melihat secara langsung kehidupan para perempuan yang dulu pernah Anda sebut sebagai beban. Ratna menatap Clara, setengah tidak percaya. Kamu masih mau menerimaku di sana? Bukan sebagai keluarga, koreksi Clara. Tapi sebagai manusia yang harus belajar. Ratna menangis sejadi-jadinya dan mengangguk pelan. Aku akan terima persyaratan apapun. Beberapa bulan kemudian, Ratna benar-benar bergabung di Rumah Aman Wibisono. Pada hari pertamanya, tidak ada perlakuan istimewa untuknya. Mbok Jum menyuruhnya menyortir pakaian layak pakai. Ia ikut mencuci piring di dapur. Ia duduk di kursi belakang saat sesi orientasi, mendengarkan dengan saksama cerita para perempuan yang diusir, dipukuli, dan dibungkam. Di setiap cerita yang ia dengar, ada sayatan penyesalan yang menusuk ulu hatinya. Suara-suara mereka seakan mewakili tangisan Clara yang dulu tak pernah ia gubris. Tentu saja proses perubahan Ratna tidak instan. Ada hari-hari di mana nada aslinya yang memerintah hampir keluar, namun ia langsung menahannya. Ada saat-saat di mana beberapa staf yang tahu masa lalunya menatapnya dengan dingin,
dan ia menerima tatapan itu dengan lapang dada. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna menyadari bahwa penghormatan sejati tidak bisa dibeli dengan usia, uang, atau nama keluarga. Rasa hormat harus dibangun dari anak tangga yang paling bawah. Di sisi lain, hubungan Clara dan Elvano pun perlahan mulai membaik. Semua ini tidak terjadi hanya karena satu pelukan dramatis. Tidak pula instan karena ada anak di antara mereka. Hubungan itu terbangun dari ratusan pembuktian kecil. Dari kehadiran Elvano di setiap jadwal vaksinasi Amira. Dari sikapnya yang selalu meminta izin sebelum membuat keputusan krusial. Dari ketegasannya membela Clara setiap kali ada kolega bisnis yang menyinggung gosip lama. Dan dari kesabaran Elvano menerima kenyataan bahwa istrinya memiliki luka yang tak boleh dipaksa cepat kering. Suatu malam di beranda rumah tua keluarga Wibisono, Amira sudah tertidur lelap di dalam kamarnya sementara semilir angin malam meniup lembut dari arah sawah. Clara dan Elvano duduk bersisian, tetapi tetap ada jarak yang selama ini saling mereka hormati. "Clara," panggil Elvano lembut. "Aku tahu aku sudah berulang kali minta maaf, tapi aku tidak ingin kamu bosan mendengarnya. Maafkan aku atas semuanya." Clara menoleh ke arah hamparan sawah. "Aku tidak pernah bosan mendengar permintaan maaf," jawabnya. "Aku hanya muak jika kata maaf tidak disertai dengan perubahan." Elvano mengangguk paham. "Itulah kenapa aku tidak mau lagi mengumbar janji besar. Yang bisa aku pastikan adalah, setiap hari aku akan selalu memilihmu dan Amira. Meski kamu belum siap menerimaku lagi sebagai suamimu, aku akan tetap di sini sebagai ayah. Aku akan tetap menjadi pria yang tidak akan pernah membalikan punggungnya saat kamu membutuhkan sandaran." Clara menatap Elvano cukup lama. Selama 2 tahun terakhir, itulah yang konsisten ditunjukkan oleh suaminya. Elvano tidak sempurna, ada kalanya ia melakukan kesalahan kecil, tapi ia tidak pernah lari. Ia tidak pernah mencari alasan. Dan yang terpenting, Elvano telah belajar bahwa melindungi keluarga bukan dibuktikan lewat kata-kata, melainkan lewat keputusan yang diulangi setiap hari. "Kita tidak akan bisa kembali seperti dulu," ucap Clara pelan. Elvano menunduk lesu. "Aku tahu, tapi kita bisa memulai lembaran yang baru." Elvano tersentak dan menatap Clara tak percaya. Ada genangan air mata di mata prianya itu, namun ia tak sanggup langsung berkata-kata. "Ini tidak akan mudah," lanjut Clara. "Pasti ada hari-hari di mana aku mendadak teringat memori buruk itu, ada hari di mana aku tiba-tiba akan marah padamu, ada hari di mana aku butuh ruang untuk menyendiri. Kalau kamu ingin kembali ke dalam hidupku, kamu harus siap menanggung semua fase itu." "Aku siap," jawab Elvano dengan cepat namun lembut. "Aku terima semuanya." Malam itu, mereka tidak berpelukan mesra seperti adegan film yang seolah menghapus semua tragedi dalam sekejap. Alih-alih, Elvano menggenggam tangan Clara perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun yang melelahkan, Clara tidak menarik tangannya. Itu adalah awal dari babak baru perjalanan mereka. Tidak sempurna, tidak terburu-buru, namun nyata adanya. Tibalah hari perayaan sedekah bumi di Magelang, pesta panen terbesar bagi puluhan hektar lahan milik keluarga Wibisono. Umbul-umbul warna-warni menghiasi sepanjang jalan setapak. Terdapat meja prasmanan panjang yang disediakan khusus untuk para petani, karyawan, penerima beasiswa, relawan, dan para penghuni rumah aman. Ada berbagai lomba tradisional untuk anak-anak, cek kesehatan gratis di stan medis, serta pentas seni dari siswa-siswi sekolah yang dikepalai oleh Rina. Clara berdiri di atas panggung terbuka, bukan hanya sebagai pewaris kekayaan keluarganya, melainkan sebagai seorang ibu, seorang pemimpin, dan pelindung bagi mereka yang suaranya pernah dirampas. Di sampingnya berdiri Bapak Danurdara yang menggendong Amira. Di sudut panggung, Elvano menatap istrinya dengan diam namun penuh rasa bangga. Hadir pula di sana Mbok Jum, Yanti, Minah, Tono, Mbok Darmi, Pak Sugeng, Rina, pengacara Budiarto, Derk, Syafira, serta Cakra yang kini diangkat menjadi penasihat hukum tetap untuk program-program yayasan. Di barisan belakang yang agak jauh, Ratna tampak sibuk bersama relawan rumah aman lainnya. Ia tidak duduk di kursi VIP, ia juga tidak diperkenalkan sebagai tamu kehormatan. Ia sedang berkeliling membawa nampan berisi makanan ringan untuk para tamu lansia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wajahnya tidak terlihat gengsi meski berada di posisi pelayan. Sebaliknya, ia bekerja dengan ikhlas. Clara memegang mikrofon dan mulai berbicara. "Selama bertahun-tahun, keluarga kami selalu diberkahi oleh kekayaan tanah ini. Tapi bapak saya selalu mengajarkan bahwa tanah seluas apapun tidak pantas dibanggakan jika ia tidak mampu membangkitkan martabat manusia yang memijaknya. Hari ini, hasil panen kita bukan sekadar padi, kelapa, atau tebu. Panen kita adalah harapan.
anak-anak desa yang bisa kuliah, keluarga buruh yang punya pekerjaan layak, perempuan-perempuan yang belajar bahwa mereka bukanlah sebuah beban, dan luka-luka masa lalu yang perlahan mengering karena ada orang-orang yang memilih untuk mengulurkan tangan alih-alih menghakimi. Gemuruh tepuk tangan membahana di seluruh lapangan. Bapak Danurdara diam-diam menyeka ujung matanya. Elvano menundukkan kepala, meresapi setiap kedalaman dari pidato sang istri. Selesai acara, Bapak Danurdara menghampiri Clara yang sedang menggendong Amira. Di depan mereka terhampar pemandangan hijau sawah yang berkilau disiram cahaya senja. Angin sore itu membawa aroma khas panen dan makanan tradisional. Di sekeliling mereka dipenuhi tawa lepas dan alunan musik gamelan dari orang-orang yang dulu mungkin hanya dianggap kuli rendahan di mata kaum elit ibu kota. Tapi di hari itu, terbukti bahwa merekalah urat nadi kehidupan yang sebenarnya. Nah, sapa Bapak Danurdara. Kamu sudah siap? Clara menoleh. Siap untuk apa, Pak? Pengacara Budiarto sedang mengurus dokumen transisi finalnya. Bapak akan perlahan-lahan menyerahkan kendali penuh atas manajemen perkebunan dan yayasan ke tanganmu. Bapak. Ayahnya tersenyum teduh. Bukan karena Bapak sudah lelah, tapi karena Bapak melihat lahan yang bisa kamu tanami jauh lebih luas daripada apa yang bisa Bapak capai. Mata Clara berkaca-kaca. Aku tidak yakin apa aku sanggup. Kamu sanggup, jawab ayahnya mantap. Karena warisan paling berharga yang Bapak berikan untukmu bukanlah tanah, melainkan keberanianmu untuk tetap menjadi orang baik meskipun dunia telah melukaimu habis-habisan. Elvano melangkah mendekat dan berdiri diam di samping istrinya. Ia tidak merebut momen itu. Ia tidak memonopoli percakapan. Ia membiarkan Clara menjadi pusat dari kemenangannya sendiri. Amira menangkupkan tangan mungilnya di pipi sang ibu. Ibu Seneng, tanyanya ceria. Clara tertawa di sela tangis bahagianya. Ia mencium kening putrinya. Iya nak, ibu sangat senang. Di ufuk barat, matahari perlahan tenggelam menyisakan rona jingga kemerahan yang menyelimuti sawah, gedung rumah aman, paviliun kuno, dan semua orang yang telah merajut lembaran baru dalam hidup Clara. Tidak ada lagi yang kembali pada siklus penindasan. Tidak ada lagi ruang cuci baju yang menjadi penjara. Tidak ada lagi mertua angkuh yang memiliki kuasa untuk meremukkan hatinya. Yang tersisa adalah pelajaran, tanggung jawab, dan keluarga yang memilih cara paling sehat untuk menyembuhkan luka. Dimas telah mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Nita perlahan belajar hidup mandiri tanpa kemewahan yang salah arah. Ratna terus mengabdi di rumah aman, bukan lagi sebagai ratu sosialita, melainkan sebagai manusia yang belajar arti kemanusiaan dari nol. Elvano diterima kembali oleh Clara, bukan karena kelalaiannya dilupakan, tapi karena ia membuktikan ada perubahan nyata dan konsisten yang ia lakukan. Dan Clara Wibisono Kusuma, perempuan yang dulu dihina sebagai hanya anak petani, kini berdiri tegak sebagai pelita bagi ribuan pekerja agrobisnis di negerinya. Bukan karena ketenaran nama belakangnya, bukan pula karena saldo rekeningnya, melainkan karena hatinya menolak untuk menjadi keras, meskipun telah berkali-kali diremukkan. Di sisa cahaya sore itu, saat Clara berjalan membelah lokasi festival dengan menggandeng tangan mungil Amira di sebelah kanannya dan tangan kokoh Elvano di sebelah kirinya, ia tahu bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, masih akan ada kenangan pahit yang kadang menyapa. Masih akan ada ngilu di bekas lukanya saat hujan turun lebat dan ia mendengar derik air keran. Tetapi ia tak lagi terkurung di masa lalu. Ia sudah memiliki istananya sendiri. Ia memiliki anak yang tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Ia memiliki ayah yang sangat bangga kepadanya. Ia memiliki ribuan orang yang berhasil ia bantu untuk bangkit. Dan di atas segalanya, ia kini telah menemukan kembali suaranya. Suara yang jernih, kuat, dan pantang dibungkam lagi oleh mulut-mulut congkak manapun. Clara menatap ke langit senja yang mulai menggelap lalu berbisik, "Ibu Ningsih, kalau ibu melihatku dari atas sana, kuharap ibu bangga padaku." Angin berhembus lembut melewati hamparan padi yang menguning, sejuk dan menenangkan, seakan membawa serta pelukan gaib dari mendiang sang ibu. Clara tersenyum penuh kedamaian. Di titik itulah kisah ini berakhir, bukan dengan dendam yang terbalaskan, melainkan dengan kemenangan martabat seorang manusia. Bukan dengan kejatuhan sang musuh, melainkan dengan kebangkitan sebuah hati. Bukan dengan memamerkan kekayaan harta benda, melainkan dengan membagikan kekayaan nyali, empati, dan cinta yang tidak akan pernah bisa diinjak, dihapus, apalagi dibeli oleh siapapun.